Selamat siang, para pembaca setia Masa Tua Sejahtera. Saat sedang meninjau sebuah kawasan komersial tua, tanpa sengaja saya bertemu kembali dengan cinta pertama saya yang telah hilang kontak selama bertahun-tahun. Ia sedang berjualan kue pancong di pinggir jalan bersama seorang anak laki-laki. Dan saat itu, saya mengambil sebuah keputusan yang akan mengejutkan semua orang. Pada akhir bulan April, Jakarta terasa seperti sebuah tanur raksasa. Udara terasa berat dan menyesakan akibat panas yang menguar dari aspal, membuat orang-orang lebih memilih untuk berdiam diri di dalam rumah. Saya duduk di kursi belakang sebuah sedan mewah. Meskipun pendingin udara mengembuskan hawa sejuk, hati saya sama sekali tidak tenang. Hari ini, saya dalam perjalanan untuk meninjau lokasi proyek pembangunan kembali skala besar yang membentang di kawasan Glodok dan Kota Tua. Daerah itu adalah pemukiman padat penduduk dengan rumah-rumah tua yang berdempetan dan gang-gang sempit yang saling berkelindan seperti jaring laba-laba. Grup Nusantara, perusahaan yang saya pimpin, berencana untuk menggusur sebagian area ini dan membangun sebuah pusat perbelanjaan megah serta apartemen superblok termewah. Di permukaan, ini adalah sebuah pencapaian besar dalam karier bisnis saya dan akan mengangkat citra perusahaan. Namun, bagi saya, yang di usia 32 tahun telah meraih kekayaan dan ketenaran yang membuat iri banyak orang, pencapaian itu terasa begitu hampa. Pak Bima, sepertinya ada kecelakaan kecil di depan. Jalanan jadi macet total. Kita harus menunggu sebentar. Suara Pak Santoso, sekretaris saya yang duduk di kursi kemudi, membuyarkan lamunan saya. Saya mengangguk tanpa kata dan mengalihkan pandangan keluar jendela. Ribuan orang dan kendaraan tumpah ruah di jalanan. Suara klakson yang memekakan telinga dan teriakan serak para pedagang kaki lima memukul gendang telinga saya seperti kebisingan. Jalanan dipenuhi debu. Pemandangan perjuangan hidup yang begitu nyata dan keras terpampang di depan mata saya. 7 tahun. Sudah 7 tahun berlalu sejak wanita itu meninggalkan saya tanpa sepatah kata pun. Pemuda yang 7 tahun lalu memulai sebuah perusahaan rintisan dengan tangan kosong kini telah menjadi pimpinan sebuah konglomerat raksasa dengan pengaruh kuat di dunia bisnis. Saya memiliki uang, kekuasaan, dan wanita-wanita glamor yang selalu mengelilingi saya. Namun, jantung saya seolah telah berhenti berdetak sejak hari Citra menghilang. Saya mengerahkan orang untuk mencarinya di seluruh penjuru Jakarta, bahkan sampai ke kota kecil di Jawa Tengah tempat kerabat jauhnya tinggal. Tapi dia lenyap tanpa jejak, bagai buih di lautan. Mobil perlahan-lahan mulai bergerak keluar dari kemacetan. Meskipun tahu udara di luar penuh dengan asap knalpot yang pekat, saya tanpa sadar menurunkan sedikit kaca jendela. Saat itulah, aroma manis dan gurih kue pancong merasuk ke dalam indera penciuman saya. Aroma yang begitu saya rindukan hingga terasa menyakitkan. Dulu, saat kami masih mahasiswa miskin, Citra sering membuatkan kue pancong untuk saya. Nanti, kalau Mas sudah sukses besar, jangan lupakan rasa kue pancong pinggir jalan buatan aku. Ya, katanya waktu itu. Pandangan saya tanpa sadar tertuju ke arah sumber aroma itu. Di seberang jalan, di antara toko-toko yang riuh, terlihat sebuah gerobak kecil yang sudah usang. Seorang wanita tampak sibuk bergerak di depan tungku arang yang membara. Ia mengenakan kaos katun pudar dan celana bahan sederhana. Topi usang yang ia kenakan menutupi separuh wajahnya. Tetapi saya bisa melihat pipinya basah oleh keringat, bahkan punggung kaosnya pun ikut basah. Tangannya tanpa henti mengipasi arang dan membalik adonan kue. Tiba-tiba, jantung saya terasa mencelos. Gerakan itu, kebiasaannya menyeka keringat di dahi dengan ujung lengan. Cara dia membungkus kue dengan hati-hati ke dalam kertas minyak. Mengapa semua itu terasa begitu akrab dan menyakitkan? Saya menyipitkan mata, mencoba melihatnya lebih jelas. Saat wanita itu mengangkat kepala untuk memberikan kue kepada seorang pelanggan, topinya sedikit terangkat, menampakkan wajah yang tirus dan lelah. Namun, di balik kelelahan itu, masih tersisa jejak kecantikan masa lalunya. Citra. Saya tidak bisa bernapas. Seluruh tubuh saya membeku. Tidak mungkin saya salah lihat.
7 tahun telah merenggut kesegaran dan kecantikannya yang bersinar. Ada kerutan halus di sudut matanya, dan kulitnya yang terbakar matahari memancarkan kelelahan yang mendalam. Tapi tatapan mata itu, bibir itu, bagaimana mungkin saya bisa melupakannya? Citra ada di sana, tepat di depan mata saya. Hanya beberapa meter jauhnya, dalam keadaan yang begitu sulit dan menyedihkan. Wanita yang begitu saya sayangi, yang saya bersumpah akan saya bahagiakan seumur hidup, kini mencari nafkah dengan menjual kue di bawah terik matahari. Berhenti. Berhentikan mobilnya sekarang juga, teriak saya. Pak Santoso terkejut mendengar suara saya yang serak dan langsung menginjak rem mendadak. Pak, di sini zona dilarang berhenti. Ku bilang berhenti. Buka pintunya. Tanpa menunggu reaksi Pak Santoso, saya membuka pintu mobil sendiri dan melompat ke jalan raya. Saya tidak mendengar suara klakson yang riuh di belakang saya. Hawa panas langsung menerpa wajah saya, tetapi saya tidak merasakan apa-apa. Pikiran saya hanya dipenuhi oleh sosok Citra. Saya berjalan seperti orang yang kesurupan menuju gerobak di seberang jalan. Suara bising kota seakan menjauh. Hanya detak jantung saya sendiri yang bergema di telinga. Semakin dekat, penampilannya yang memprihatinkan semakin jelas terlihat. Tangannya yang dulu lentik kini kasar dan menghitam karena arang, dan rambut hitam panjangnya yang dulu sangat suka saya belai, kini hanya diikat seadanya. Saat itu, setelah pelanggan pergi, Citra meletakkan kipasnya dan memijat pinggangnya yang tampak lelah. Tepat pada saat itu, seorang anak laki-laki kurus dengan kulit lega muncul dari bawah gerobak. Anak itu, yang kelihatannya berusia sekitar 5 atau 6 tahun, mengenakan kaos singlet longgar dan memegang setumpuk kertas koran yang dipotong rapi. Ibu, ini kertas bungkusnya. Ibu, minum dulu. Adit ambilin. Suara kekanak-kanakan anak itu terdengar. Citra tersenyum dengan tatapan yang luar biasa lembut pada anak itu. Ia menerima gelas air yang disodorkan putranya. Adit anak pintar. Panas, ya? Sana duduk di tempat teduh. Jangan main di bawah matahari. Ibu, dia punya anak? Kaki saya seolah terpaku di tempat. Seberat timah. Hanya 3 langkah dari gerobaknya. Saya terdiam, tak mampu berkata-kata. Selama 7 tahun saya menunggu, mencari, dan berharap untuk bertemu kembali. Hanya untuk menemukan pemandangan ini. Dia telah membangun keluarga dengan pria lain, bahkan telah memiliki seorang anak. Cemburu, sakit hati, dan kesedihan yang mendalam bercampur aduk, mengoyak jantung saya. Namun, saat melihat ibu dan anak itu saling bersandar di samping gerobak usang, hati saya kembali tenang. Apapun masa lalunya, dengan siapapun dia sekarang, saya tidak bisa membiarkannya menderita seperti ini. Citra berbalik untuk mengambil lebih banyak arang. Dan saat itulah, tatapannya bertemu dengan tatapan saya. Waktu seolah berhenti. Penjepit arang yang dipegangnya jatuh ke tanah dengan suara denting yang nyaring. Matanya membelalak seolah melihat hantu. Di dalam pupil matanya, saya membaca keterkejutan, ketakutan, dan keinginan untuk menghindar dari saya. Mas Bima. Bibirnya tanpa suara menyebut nama saya. Dan reaksi berikutnya lebih menyakitkan daripada keheningan. Ia buru-buru memalingkan wajah, menekan topinya lebih dalam, dan dengan panik mengemasi barang-barangnya, hendak mendorong gerobaknya dan melarikan diri. Saya tidak akan kehilangannya lagi. Saya melangkah cepat dan mencengkeram pergelangan tangannya yang kurus dengan kuat. Sampai kapan kamu akan menghindariku? Saya bisa merasakan pergelangan tangan Citra yang berada dalam genggaman saya bergetar hebat. Ia begitu kurus. Pergelangan tangannya yang tinggal tulang seolah akan patah jika saya menekannya sedikit lebih keras. Ini adalah sentuhan yang saya dambakan selama 7 tahun, tetapi tak pernah saya bayangkan akan terjadi dalam situasi yang begitu menyakitkan dan ironis ini. Citra masih menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak mau menatap saya. Topi usangnya menutupi ekspresinya, tetapi saya bisa melihat bahunya bergetar. Aroma arang, keringat,
dan aroma samar minyak angin menusuk hidung saya. Aroma itu mengalahkan parfum mahal yang melekat di tubuh saya. Namun bukannya tidak menyenangkan, justru terasa begitu menyedihkan hingga hati saya perih. Lepaskan. Anda salah orang. Suara Citra serak, seperti desau angin yang melewati celah pintu sempit. Ia berusaha melepaskan lengannya, tetapi dengan kekuatannya yang lemah, ia tak mungkin bisa melawan saya. Saya mencengkeram lengannya lebih erat, menahan gejolak emosi, dan berkata dengan suara rendah, "Salah orang? Apa kamu pikir Bima Prakoso ini tidak akan mengenali wanita yang dicintainya selama 7 tahun? Citra Lestari, lihat aku." Saya meledakkan amarah dan kepedihan yang telah lama terpendam. "Kenapa kamu pergi tanpa sepatah kata? Kenapa kamu bersembunyi dengan menyedihkan seperti ini? Padahal aku bisa memberikan seluruh dunia di bawah kakimu." Ribuan pertanyaan berputar di kepala saya. Tetapi saat air mata yang mengalir di pipinya jatuh panas di punggung tangan saya, semua amarah lenyap bagai salju yang mencair. Hanya menyisakan rasa iba yang tak terhingga. Citra perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang dulu jernih dan berkilau seperti danau di musim gugur, kini memerah dan dihiasi lingkaran hitam karena kelelahan. Ia menatap saya dengan tatapan memohon. "Mas Bima, tolong jangan begini. Semua orang melihat. Orang hebat seperti Anda tidak pantas berada di sini dengan orang seperti saya." Kata-katanya menusuk harga diri saya seperti belati. Tidak pantas? 7 tahun yang lalu, kami tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa kami tidak pantas. Kami bahkan berbagi sebungkus mie instan dan sepotong roti. Apakah sekarang karena saya memiliki segalanya, kekayaan saya menjadi tembok yang memisahkan kita? Aku tidak peduli apa kata orang. Aku hanya melihatmu. Kenapa bisa jadi seperti ini? Tepat pada saat itu, sebuah tangan kecil yang lega memukul kaki saya dengan keras. "Lepasin ibu saya. Om orang jahat, ya? Jangan ganggu ibu saya." Saya terkejut dan menunduk. Anak itu, Adit, berdiri di depan Citra, merentangkan kedua lengannya yang kurus seolah induk ayam yang melindungi anaknya, padahal dialah yang sebenarnya butuh perlindungan. Anak itu menatap saya dengan mata hitamnya yang tajam. Matanya penuh dengan kewaspadaan dan permusuhan. Wajahnya yang kotor oleh arang, rambutnya yang dipotong pendek, dan pakaiannya yang longgar membuatnya tampak semakin kecil. Tapi tatapan itu, saya merasa napas saya tercekat. Tatapan yang tegas dan cara dia mengerutkan kening saat marah, mengapa begitu mirip dengan saya? Perasaan aneh merayap di punggung saya. Saya melepaskan lengan Citra dan berjongkok untuk menyamakan tinggi saya dengan anak itu. "Om bukan orang jahat. Om teman lama ibu. Teman lama kok bikin ibu nangis." "Bohong." Anak itu tetap tidak menurunkan lengannya, membalas dengan ketus. Tak dapat dipercaya untuk anak seusianya. Citra dengan cepat menarik Adit ke dalam pelukannya, seolah takut saya akan merebut anak itu darinya. Ia buru-buru menyeka air matanya, mengelus kepala anaknya, dan berkata dengan suara bergetar, "Adit, jangan tidak sopan. Bapak ini memang teman ibu. Ayo beri salam." Adit menatap ibunya, dan setelah melihat ibunya mengangguk, barulah ia perlahan menurunkan lengannya. Namun, ia tetap bersembunyi di belakang Citra, tidak melepaskan tatapan waspadanya. "Halo." Saya menatap ibu dan anak itu dengan hati yang pedih. Anak ini pasti anak yang ia miliki dengan pria lain. Anak yang baik, pintar, dan sangat menyayangi ibunya. Tapi di mana ayahnya? Mengapa ia membiarkan istri dan anaknya menderita di bawah terik matahari seperti ini? "Suamimu di mana?" tanya saya terus terang. Citra menghindari tatapan saya dan menunduk. Ia memainkan ujung bajunya dan menjawab dengan ragu-ragu, "Sudah meninggal." Jawaban Citra membuat saya merasa lega sekaligus merasakan tanggung jawab yang berat. Lega karena ia bukan milik siapa-siapa, tetapi hati saya sakit memikirkan nasibnya yang malang. Menjadi janda di usia yang begitu muda dan membesarkan anak sendirian, pantas saja ia menua begitu cepat. Saat itu,
Pak Santoso berlari tergopoh-gopoh. Pak, mobil di belakang sudah macet total. Polisi lalu lintas juga sudah datang. Kita harus segera jalan. Saya melihat bergantian antara Citra dan gerobak usangnya. Saya tidak bisa membiarkannya tinggal di sini sedetik pun lagi. Saya tidak bisa berpaling dan pergi seolah kami tidak pernah bertemu. Bereskan semua ini, perintah saya. Maksud Bapak? Pak Santoso tampak bingung. Singkirkan gerobak ini sekarang juga. Dan Citra, kamu ikut denganku ke mobil sekarang. Citra menggelengkan kepala ketakutan. Tidak mau. Saya tidak mau pergi. Ini sumber nafkah kami. Tolong, pergilah. Biarkan kami sendiri. Kamu menyebut gerobak rongsokan ini sumber nafkah? Saya kehilangan kesabaran dan berteriak. Lihat anakmu. Dia begitu kurus. Sampai kapan kamu akan membiarkannya menghirup asap knalpot di jalanan ini? Kalaupun kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, pikirkanlah anakmu. Citra menatap Adit. Anak itu basah kuyup oleh keringat, menatap ibunya. Kata-kata saya menusuk titik terlemahnya. Ia menggigit bibirnya, dan matanya yang memerah dipenuhi air mata. Ketegaran palsu yang selama ini ia pertahankan runtuh di hadapan kenyataan kejam yang saya paparkan. Saya menoleh ke Pak Santoso dan berkata dengan tegas, "Panggil orang untuk membereskan tempat ini. Berikan kompensasi yang layak kepada pemilik lapak. Buang gerobak ini. Dan sekarang, bawa mereka berdua ke mobil." Tanpa menunggu persetujuan Citra, saya membungkuk dan menggendong Adit. Anak itu meronta. "Ibu, Om ini mau bawa Adit pergi." "Adit, jadi anak baik ya. Kita pergi ke tempat sejuk sama Om." Mobil Om ada AC-nya, dingin sekali. Saya berusaha menenangkan anak itu dengan suara selembut mungkin dan tersenyum ramah. Citra terpaku di tempatnya sejenak, melihat saya menggendong putranya menuju sedan mewah. Akhirnya, entah karena demi putranya atau karena tidak punya kekuatan lagi untuk melawan sikap saya yang memaksa, ia meninggalkan gerobak usang yang teronggok di pinggir jalan dan mengikuti saya dalam diam. Mobil meluncur dengan mulus, meninggalkan kebisingan dan debu pasar yang kumuh di belakang. Suasana di dalam mobil begitu hening hingga napas hati-hati Citra dan Adit pun terdengar. Adit, dalam pelukan ibunya, menatap takjub interior mobil yang mewah dengan mata bulatnya dan dengan hati-hati menyentuh jok kulit yang sejuk. Citra duduk merapat ke jendela, kedua tangannya saling bertaut, masih tampak syok. Saya melihat mereka berdua melalui kaca spion dengan perasaan berat. Saya menyuruh Pak Santoso untuk mengemudi ke sebuah kafe taman yang sepi di kawasan Kemang. "Kami perlu bicara. Saya harus tahu apa yang terjadi selama 7 tahun terakhir." Di kafe, saya memesankan jus jeruk untuk Citra, smoothie alpukat untuk Adit, dan kopi hitam yang biasa saya minum untuk diri saya sendiri. Adit sepertinya menyukai smoothie-nya. Ia menyedotnya panjang-panjang, lalu tersenyum lebar hingga gigi depannya yang ompong terlihat. Melihat anaknya makan dengan lahap, wajah Citra sedikit mengendur, dan tatapannya menjadi lebih lembut. "Sekarang ceritakan. Kenapa kamu pergi 7 tahun yang lalu? Kenapa kamu memutus semua kontak denganku?" Saya memecah keheningan. Citra meletakkan gelasnya, memainkan serbet, dan berkata dengan suara sedih tanpa menatap mata saya. "Semua sudah berlalu, Mas. Untuk apa diungkit lagi? Kita sudah menjalani hidup yang berbeda. Anda sudah sukses, kaya raya, dan saya hanya penjual kue pancong. Dunia kita berbeda. Jangan mencoba berkelit dengan alasan seperti kemiskinan dan kekayaan," kata saya tegas. "Dulu, saat aku tidak punya apa-apa, kamu mencintaiku. Apa karena keluarga kita? Atau ayahku?" Saya ingat saat itu perusahaan keluarga kami juga mengalami kesulitan. Tetapi saya tidak percaya orang tua saya akan ikut campur begitu kasar dalam hubungan asmara anaknya. Citra menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. "Bukan. Semua karena saya. Saat itu, keluarga saya bangkrut. Bisnis ayah hancur, bahkan sampai berutang pada rentenir. Mereka datang ke rumah, merusak segalanya,
dan mengancam akan membunuh seluruh keluarga. Saya takut Anda akan ikut terseret. Saat itu Anda baru memulai bisnis dan sedang banyak kesulitan. Saya tidak ingin menambah beban Anda dengan masalah keluarga saya. Saya tercengang. Dia mengalami semua hal mengerikan itu sendirian? Kenapa kamu tidak bilang padaku? Seberat apapun, kita bisa menyelesaikannya bersama. Apa kamu tidak percaya padaku? Bukan tidak percaya, tapi karena terlalu cinta. Citra mengangkat kepalanya. Matanya berkaca-kaca. Saya tidak ingin menjadi bebanmu. Selain itu, saat itu saya tahu kalau saya punya penyakit. Penyakit? Jantung saya berdebar kencang. Penyakit apa? Ada kista di ovarium saya. Suara Citra semakin mengecil dan tercekat. Dokter bilang saya hampir tidak mungkin bisa hamil. Anda anak laki-laki pertama, harus punya penerus. Saya tidak bisa egois menahan Anda, sementara saya tidak bisa memenuhi kewajiban saya sebagai istri dan ibu. Jadi saya memilih untuk pergi. Saya meminjam uang dari banyak orang untuk melunasi utang ayah dan melarikan diri bersama keluarga. Setiap kata yang diucapkan Citra bagai palu yang menghantam dada saya. Dia mengorbankan segalanya demi saya. Menanggung stigma sebagai pengkhianat dan menjalani hidup sebagai buronan yang menyakitkan. Semua hanya demi saya. Saya merasa begitu bodoh. Selama 7 tahun, terkadang saya menyalahkannya, membenci perubahan hatinya. Tetapi ternyata, yang paling tidak peduli adalah diri saya sendiri. Saya melihat Adit yang sedang menggambar di serbet sambil minum jusnya. Keraguan kembali muncul. Jika dia sulit hamil, lalu anak ini. Saya bertanya ragu-ragu. Jantung saya berdetak lebih kencang. Kamu bilang suamimu sudah meninggal. Lalu Adit anak siapa? Citra tersentak. Ia menatap putranya, lalu membuang muka dan tanpa sadar mencengkeram gelasnya. Keheningan selama beberapa detik itu terasa seperti selamanya bagi saya. Dia anak angkat. Anak angkat? Saya mengerutkan kening, tak percaya dengan pendengaran saya. Iya. Citra mengangguk. Meskipun ia berusaha bersikap tenang, saya bisa merasakan getaran halus dalam suaranya. Setelah kabur, saya menjalani operasi pengangkatan tumor. Dokter bilang saya tidak akan pernah bisa menjadi ibu. Di saat paling putus asa, saya menjadi sukarelawan di sebuah panti asuhan dan bertemu Adit. Dia dibuang sejak lahir dan tubuhnya sangat lemah. Karena kasihan, saya membawanya pulang dan kami hidup saling mengandalkan. Suami saya adalah tetangga baik hati yang kasihan pada kami. Tapi umurnya juga pendek. Dia meninggal karena kecelakaan di proyek konstruksi 2 tahun yang lalu. Ceritanya terdengar masuk akal. Cocok dengan penyakit yang ia sebutkan. Tetapi entah mengapa, intuisi saya mengatakan ada yang tidak beres. Saya menatap Adit lagi dengan saksama. Dahi yang tinggi, alis yang tebal, hidung yang mancung. Bagaimana mungkin seorang anak angkat bisa begitu mirip dengan saya? Atau apakah saya terlalu merindukan Citra hingga berhalusinasi ingin membangun keluarga dengannya? Saya menatap dalam-dalam mata Citra, mencoba mencari secercah kebenaran, tetapi ia sudah memalingkan wajahnya menatap pepohonan di taman, menyembunyikan ekspresinya. Mas Bima, saya sudah menceritakan semuanya. Bisakah Anda membiarkan kami pergi sekarang? Saya tidak ingin mengganggu hidup Anda. Tidak bisa. Tolak saya tegas. Entah dia anak angkat atau anak kandung, anak itu adalah anakku, dan kamu adalah wanita yang kucintai. Aku tidak peduli dengan masa lalu. Yang aku tahu sekarang adalah kalian sedang menderita. Aku tidak akan membiarkan kalian kembali ke kamar kontrakan sempit atau gerobak kue itu lagi. Dengan hak apa Anda melakukan ini? Balas Citra lemah. Dengan hak seorang pria yang masih mencintaimu setelah 7 tahun. Dan dengan hak sebagai krediturmu, saya mengarang alasan yang dipaksakan untuk menahannya. Kamu bilang kamu tidak suka berutang, kan? Sekarang akulah krediturmu. Kamu harus tinggal di sisiku dan membayar utangmu padaku. Saya bangkit dari kursi,
menghampiri Adit dan mengelus kepalanya. Adit, Om punya rumah yang besar sekali. Banyak mainan dan ada kolam renangnya juga. Mau tinggal sama Om? Rumah Om tidak panas seperti di jalanan. Sejuk sekali. Mata anak itu berbinar. Benarkah? Ada robot juga? Tentu. Om punya koleksi robot. Ibu. Adit mengguncang lengan Citra. Kita ke rumah Om, yuk. Adit suka robot. Adit tidak suka ibu jualan kue di tempat panas. Ibu kan sering pusing. Mendengar kata-kata polos anaknya, Citra menangis terseduh-seduh. Ia memeluk erat putranya. Bahunya berguncang hebat. Saya tahu. Ia bisa saja menolak bantuan saya karena harga dirinya. Tetapi ia tidak bisa mengabaikan keinginan kecil putranya. Ia adalah seorang ibu. Dan semua ibu di dunia ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Saya menghela napas lega. Tetapi di satu sisi hati saya masih terasa ada batu yang berat. Anak angkat. Apakah itu kebenarannya? Atau ada cerita lain yang mati-matian disembunyikan Citra dari saya? Saya bersumpah. Dengan cara apapun, saya akan mengungkap kebenarannya. Setelah mencapai kesepakatan sementara, saya meminta Citra untuk mengantar saya ke tempat tinggalnya untuk mengambil barang-barang mereka. Mobil melewati jalanan yang ramai dan memasuki kawasan pinggiran di tepi sungai. Di sana, rumah-rumah kontrakan petak yang kumuh berjejer rapat seperti kotak korek api. Gangnya terlalu sempit untuk mobil masuk, jadi saya meminta Pak Santoso untuk memarkir mobil di mulut gang, lalu berjalan masuk bersama ibu dan anak itu. Gang itu lebarnya hanya cukup untuk 2 motor berpapasan, dan bau got yang tergenang air hujan semalam serta tumpukan sampah menyengat hidung. Saya mengerutkan kening, melangkahi genangan air hitam. Kesedihan yang tak terlukiskan memenuhi hati saya. Selama 7 tahun Citra tinggal di tempat seperti ini. Dulu dia adalah putri kesayangan orang tuanya, dan juga sangat saya cintai. Tapi sekarang harus tinggal di tempat yang gelap dan lembab ini. Sudah sampai. Citra berhenti di depan sebuah pintu seng yang berkarat. Catnya sudah mengelupas di mana-mana. Saat ia membuka pintu dengan kunci, sebuah kamar sempit dan lembab berukuran kurang dari 10 meter persegi muncul di hadapan kami. Atap seng yang rendah menyerap panas matahari, membuat ruangan itu terasa seperti oven. Tidak ada barang berharga di dalam kamar. Hanya ada satu tempat tidur usang, lemari kain yang reyot, kompor gas portabel yang bernoda minyak, dan beberapa kardus berisi pakaian. Di dinding, tertempel beberapa gambar coretan Adit dan beberapa piagam dengan stiker pujian bagus sekali. Mungkin itulah satu-satunya cahaya di ruangan gelap ini. Saya melangkah masuk. Rasanya sesak, seolah ada yang meremas dada saya. Bukan karena panas, melainkan karena amarah pada diri sendiri. Mengapa aku membiarkan wanita yang kucintai menderita begitu lama? Citra dengan cepat memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam koper usang. Ia tidak berani menatap mata saya dan hanya diam mengemasi barang. Mungkin ia malu dengan keadaannya. Adit di sampingnya memunguti beberapa mainan plastik murah sambil bergumam. Ibu, boneka beruangnya juga harus dibawa. Nanti dia kesepian kalau tidur sendiri. Iya. Bawa semua, nak. Jawab Citra dengan suara tercekat. Saya melihat sekeliling dan menemukan semangkuk nasi dingin serta tumis kangkung yang sudah menghitam di atas meja. Di sebelahnya ada mangkuk kecil berisi sambal terasi. Apakah ini makan siang mereka? Tenggorokan saya terasa kering dan perih. Saya keluar dan menelepon Pak Santoso. Segera panggil jasa pindahan. Bereskan semua ini dalam 1 jam. Buang yang tidak perlu. Sisanya akan kubelikan yang baru. Mendengar itu, Citra berlari keluar dan menghentikan saya. Jangan buang barang-barang saya. Meskipun sudah tua, masih bisa dipakai. Lihat kipas angin ini. Suaranya lebih berisik dari suara motor dan panci penyok itu. Apa kamu mau membawa sampah ke rumahku? Bentak saya. Bukan karena saya sayang uang untuk membeli barang baru. Saya ingin dia benar-benar putus hubungan dengan masa lalunya yang miskin dan menyedihkan.
Tapi ini semua kenangan. Gumam Citra lirih. Untuk apa menyimpan kenangan sedih? Ikutlah denganku. Aku akan membuatkanmu kenangan baru yang menyenangkan dan bahagia. Tidak perlu ada kerinduan pada tempat seperti ini. Saya dengan tegas tidak mendengarkan perkataan Citra. Saya menyuruh Pak Santoso untuk hanya mengambil barang-barang pribadi seperti dokumen, foto, dan mainan Adit, sementara perabotan rumah tangga yang sudah usang dibagikan kepada tetangga sekitar. Para tetangga berkerumun dan berbisik-bisik. Ada yang iri, mengatakan Citra beruntung. Ada pula yang penasaran dengan identitas saya yang tiba-tiba muncul. Suasana di sudut gang menjadi riuh. Citra menundukkan kepala, menggandeng tangan Adit, dan bergegas menuju mobil, seolah ingin lari dari tatapan tajam mereka. Saya berjalan di belakang untuk melindungi mereka, dan dalam hati bersumpah tidak akan membiarkan siapapun memandang rendah dirinya lagi. Mobil membawa kami ke Sky Garden, sebuah apartemen superblok termewah di Kebayoran Baru. Itu adalah salah satu properti termahal di Jakarta yang baru saja diselesaikan oleh grup kami. Saya sengaja menyisakan sebuah penthouse di lantai teratas dengan pemandangan langsung ke Cakrawala Sudirman sebagai ruang pribadi saya. Tapi sekarang, tempat itu akan menjadi rumah baru bagi Citra dan Adit. Saat pintu lift di lantai 30 terbuka, Adit berseru kagum. Anak itu berlari-lari di koridor yang berkarpet tebal, menyentuh lukisan-lukisan di dinding, matanya berbinar-binar. Ketika saya membuka pintu apartemen, sinar matahari masuk melalui jendela kaca raksasa, menerangi interior yang modern dan mewah. Wow, rumahnya besar. Ibu, ini istana raja, ya? Adit menoleh ke arah saya, meluapkan kekaguman polosnya. Saya tersenyum dan mengelus kepalanya. Bukan istana raja, ini rumah Om. Tapi mulai hari ini, Adit dan ibu yang akan jadi pemilik rumah ini. Adit jadi pangeran kecil, dan ibu jadi ratu. Bagaimana? Hore! Asyik, aku pangeran. Adit berteriak dan berlari ke ruang tamu, melompat ke atas sofa empuk. Citra berdiri di ambang pintu, ragu untuk masuk. Ia melihat kemewahan di hadapannya, lalu menatap pakaian usang yang dikenakannya. Rasa rendah diri terpancar jelas. Saya menghampirinya, meraih tangannya, dan menuntunnya masuk. Masuklah, ini rumahmu sekarang. Jangan canggung. Mas Bima, tempat ini terlalu mewah. Tidak cocok untuk kami. Apartemen kecil saja sudah cukup. Kata Citra hati-hati. Nanti juga terbiasa. Aku ingin kamu dan Adit tinggal di lingkungan terbaik. Jangan menolak lagi. Lihat Adit, dia senang sekali. Citra melihat Adit yang sedang berguling-guling di sofa sambil tertawa, dan tatapannya perlahan melembut. Ia menghela napas dan mengangguk kecil. Saya tahu ia masih ragu akan banyak hal, tetapi setidaknya ia telah melangkahkan kakinya kembali ke dunia saya, dan itu membuat saya lega. Saya mengajak Citra berkeliling apartemen. 3 kamar tidur yang luas, dapur yang dilengkapi peralatan canggih. Saya menunjukkan cara menggunakan mesin pencuci piring, oven, dan sistem smart home. Citra mendengarkan dengan saksama, sesekali menunjukkan kekaguman pada teknologi yang baru pertama kali dilihatnya. Malam ini istirahatlah yang cukup. Kulkas sudah kuisi penuh dengan makanan. Besok aku akan panggil dokter untuk memeriksa kesehatan kalian berdua secara menyeluruh. Pemeriksaan kesehatan? Saya sehat kok. Tidak perlu buang-buang uang seperti itu. Citra menolak. Lihat dirimu sendiri. Kurus kering begitu bilang sehat? Kesehatan Adit juga harus diperiksa. Anak itu kelihatannya lemah, kata saya sambil menatap Adit yang sedang bermain. Citra tidak membantah lagi dan terdiam. Ia pasti tahu bahwa perkataan saya benar. Kesehatan Adit selalu menjadi kekhawatiran terbesarnya. Malam itu, saya tidak menginap di sana dan kembali ke rumah pribadi saya. Saya pikir Citra butuh waktu untuk beradaptasi. Berbaring di tempat tidur, saya tidak bisa tidur. Bayangan Citra dan Adit tidak mau hilang dari pikiran saya. Tatapan Adit saat menatap saya,
Mosep anak kecil itu yang berusaha melindungi ibunya. Seolah ada ikatan tak kasat mata yang terus menggelitik saya, membisikkan bahwa anak itu bukan sekadar anak angkat. Besok saya akan memulai perjalanan untuk mencari kebenaran. Dimulai dari rumah itu. Keesokan paginya, saya berangkat sangat pagi ke apartemen. Bersama saya adalah Dr. Wijaya, direktur sebuah rumah sakit swasta ternama dan teman dekat keluarga kami. Saya ingin Citra dan Adit mendapatkan pelayanan medis terbaik. Ketika saya menekan bel, Citra membukakan pintu dengan lingkaran hitam pekat di bawah matanya. Sepertinya ia juga tidak bisa tidur nyenyak di tempat baru. Selamat pagi, Citra. Ini Dr. Wijaya. Beliau akan memeriksa kesehatan kalian hari ini. Setelah saya memperkenalkan mereka, Citra membungkuk sedikit kepada dokter dan mempersilakan kami masuk. Adit masih tertidur pulas di kamarnya. Dr. Wijaya mulai memeriksa Citra. Setelah mengukur tekanan darah, mendengarkan detak jantung dan paru-paru, serta menanyakan riwayat penyakitnya, Dr. Wijaya menoleh ke arah saya dengan ekspresi serius. Kondisinya malnutrisi parah. Anemia dan kekurangan kalsiumnya juga serius. Ia sangat membutuhkan asupan gizi yang cukup dan istirahat. Karena pola makan yang tidak teratur, sepertinya ada masalah juga dengan lambungnya. Jika terus dipaksakan seperti ini, bisa sangat berbahaya. Mendengar itu, hati saya terasa sakit. Saya melihat Citra, ia menundukkan kepala seperti anak kecil yang berbuat salah, hanya memainkan ujung bajunya. Saya menahan keinginan untuk memarahinya dan mengangguk pelan pada dokter. Tolong resepkan obat yang terbaik. Biaya bukan masalah. Berikutnya giliran Adit. Anak itu, yang baru bangun tidur, sedikit merengek. Tetapi begitu melihat saya, ia tersenyum lebar dan merentangkan tangannya minta digendong. Saya menggendong Adit. Anak itu terasa ringan seperti bulu. Dr. Wijaya memeriksa Adit dengan sangat teliti. Saat mendengarkan detak jantungnya, keningnya berkerut. Ia tampak berpikir keras. Ada apa, Dok? Ada masalah dengan anak itu? Tanya saya khawatir. Terdengar suara bising dari jantungnya. Dugaan awal saya, ada sedikit masalah pada katup jantungnya atau kelainan bawaan. Untuk diagnosis yang akurat, kita perlu melakukan pemeriksaan USG dan tes lebih lanjut di rumah sakit. Mendengar perkataan Dr. Wijaya, wajah Citra memucat. Ia berlari ke arah Adit, memeluknya erat, dan berkata dengan suara bergetar, "Benar, dokter. Waktu kecil Adit pernah operasi jantung," kata dokter. "Anaknya lemah jadi tidak boleh olahraga berat. Kalau begitu, pemeriksaan rutin semakin diperlukan," kata Dr. Wijaya tegas. Dalam kondisi seperti ini, ia memerlukan perawatan nutrisi khusus dan lingkungan hidup yang bersih serta nyaman. Setelah mengantar Dr. Wijaya, saya duduk berhadapan dengan Citra di ruang tamu. Suasana menjadi berat. Saya menatap lurus ke matanya dan berkata dengan tegas, "Kamu dengar kata dokter. Kalian berdua tidak sehat. Mulai hari ini, aku melarang keras kamu berjualan kue atau melakukan pekerjaan berat lainnya. Tapi saya harus bekerja. Saya tidak bisa hidup hanya menumpang pada Anda. Saya juga punya harga diri." Citra balas menatap dengan mata berkaca-kaca. "Apa harga diri bisa memberimu makan? Apa harga diri bisa menyembuhkan penyakit anakmu?" Saya menggebrak meja dan berteriak, "Apa kamu ingin Adit hidup sehat, atau terus sakit karena ego ibunya yang tidak berguna itu?" Citra terdiam. Air mata mulai menetes dari matanya. Ia tahu perkataan saya benar. Tetapi harga diri seorang wanita yang telah berjuang sendirian membuatnya sulit menerima kenyataan itu. Saya menghela napas, merendahkan suara saya, dan mencoba membujuknya dengan cara yang lebih lembut. "Baiklah, aku tidak menyuruhmu hanya diam dan makan. Aku akan memberimu pekerjaan yang cocok untukmu. Grup kami baru saja meluncurkan waralaba masakan Indonesia bernama Dapur Ibu. Kami butuh seseorang untuk mengelola bahan baku dan mengembangkan menu baru,"
Kamu pandai memasak dan teliti. Posisi ini sangat cocok untukmu. Citra menatap saya dengan ekspresi terkejut. Apa saya bisa? Saya hanya bisa memasak masakan rumahan biasa. Jangan merendahkan dirimu sendiri. Masakanmu sangat istimewa. Pelanggan pasti akan menyukainya. Aku akan memberimu gaji resmi, kontrak kerja, dan mendaftarkan kalian berdua ke asuransi kesehatan. Anggap saja kamu bekerja untukku sambil melunasi biaya sewa rumah. Bagaimana? Saya tahu cara ini akan lebih mudah diterima oleh Citra. Ia tidak ingin dikasihani, tetapi ia akan menerima hubungan kerja yang adil. Benar saja, setelah berpikir sejenak, Citra mengangguk. Baiklah, akan saya lakukan. Tapi berjanjilah, saya akan melunasi utang saya dari gaji. Dan saya pasti akan melunasinya. Ya? Aku janji. Saya tersenyum penuh kemenangan. Langkah pertama berhasil. Saya berhasil menahan Citra di sisi saya dan memberinya serta Adit kehidupan yang stabil. Tetapi tujuan saya tidak berhenti di situ. Saya ingin bersatu kembali dengannya. Membangun kembali keluarga yang telah kami lewatkan. Dan yang terpenting, saya harus mengungkap identitas Adit. Beberapa hari berikutnya, saya sibuk mengurus pekerjaan Citra. Saya berpesan kepada kepala personalia untuk menciptakan lingkungan kerja terbaik untuknya. Tetapi jangan memberikan perlakuan istimewa yang berlebihan agar tidak menimbulkan gosip. Citra cepat beradaptasi dengan pekerjaannya. Ia memilih bahan makanan dengan teliti dan cermat, bahkan berhasil mengembangkan saus baru. Berkat menu yang ia kembangkan, dapur ibu dengan cepat menjadi buah bibir dan omsetnya meroket. Bahkan saya pun terkejut. Dengan dalih memeriksa kemajuan pekerjaan, saya sering mampir ke restoran untuk melihatnya. Melihat Citra mengenakan seragam yang rapi dan memimpin para staf, senyum cerah yang kembali merekah di bibirnya menghangatkan hati saya. Inilah sosok Citra yang saya kenal. Bukan wanita yang kelelahan menjual kue di pinggir jalan, melainkan sosok yang penuh energi dan semangat. Namun, di dalam hati saya masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Setiap kali saya bertanya tentang masa lalu atau mencoba menggali lebih dalam tentang ayah kandung Adit, Citra selalu mengalihkan pembicaraan atau menghindar. Ia menyembunyikan sebuah rahasia besar, dan intuisi saya mengatakan rahasia itu berkaitan erat dengan saya. Kehidupan ibu dan anak itu di apartemen perlahan mulai stabil. Adit sudah sepenuhnya beradaptasi dengan rumah barunya. Ia sangat menyukai kamarnya yang saya hias dengan tema robot dan mobil. Dengan dalih memotivasi karyawan dan mengunjungi keponakan, saya sering mampir untuk makan malam bersama. Sejujurnya, saya sudah kecanduan masakan rumahan buatan Citra. Sudah berapa lama saya tidak makan makanan yang begitu pas dengan selera saya sejak ia pergi. Suatu malam akhir pekan yang hujan deras, saya membawakan satu set Lego raksasa yang sangat diinginkan Adit. Adit berteriak kegirangan dan memeluk kaki saya. Om Bima terbaik. Om Bima apling hebat. Sini, Om ajari cara merakitnya. Ini susah sekali. Hanya orang pintar yang bisa melakukannya. Saya duduk di lantai ruang tamu dan menumpahkan kepingan Lego bersama Adit. Citra sedang menyiapkan makan malam di dapur. Aroma gurih sop buntut tercium di udara. Pemandangan damai ini terasa seperti mimpi. Ayah bermain dengan putranya, ibu memasak makan malam. Gambaran keluarga yang ideal. Hanya saja status saya saat ini adalah Om Bima, teman ibu, dan itu sangat disayangkan. Adit sangat pintar. Cukup saya ajari sekali. Ia langsung bisa menemukan kepingan yang tepat. Caranya mengerutkan kening saat berpikir. Cara bibirnya mengatup saat memasang kepingan kecil. Semuanya sangat mirip dengan saya. Om, ini dipasang di mana? Adit mengangkat kepingan berwarna merah. Itu pintunya. Dipasang di samping mobil. Di sini, saya memegang tangan anak itu dan mengajarinya dengan ramah. Tangan kecil Adit yang pas dalam genggaman saya. Kehangatan menyebar, meluluhkan hati saya. Tanpa sadar saya bertanya, Adit, mau tidak Om jadi ayah Adit? Adit menatap saya dengan mata bulatnya. Ayah?
Tapi kata ibu, ayah Adit sudah di surga. Kalau Om jadi ayah, nanti Om juga ke surga? Pertanyaan polos anak itu membuat saya tertawa. Tidak, Om akan di sini bersama Adit. Om akan menjaga Adit dan ibu supaya tidak ada yang bisa mengganggu. Adit berpikir sejenak, lalu mengangguk. Kalau begitu, Adit mau. Adit mau Om Bima jadi ayah. Om kan besar, kuat, dan suka beliin mainan. Saya memeluk anak itu erat. Hati saya dipenuhi kebahagiaan yang meluap. Hati si kecil sudah saya dapatkan. Sekarang tinggal si keras kepala yang besar di dapur. Saat itu, Citra keluar membawa makan malam dan tersenyum melihat kami berdua berpelukan dan tertawa. Dua jagoan, paman dan keponakan, ayo bereskan mainannya, cuci tangan, lalu makan. Dia baru saja tanpa sadar menyebut dua jagoan, seperti ayah dan anak. Jantung saya berdebar kencang. Saya menatap Citra, tetapi ia sudah buru-buru meletakkan piring, menyembunyikan ekspresi malunya. Makan malam berlangsung menyenangkan. Citra memasak cumi saus Padang, kesukaan saya. Saya mengambil sepotong cumi dan meletakkannya di atas nasi Adit. Adit, makan yang banyak biar cepat besar. Cumi buatan ibu enak sekali hello. Adit melihat mangkuk nasinya dan mengerutkan kening. Ia menyisihkan semua bawang bombay dengan sendoknya, hanya memakan cumi dan nasi. Perilaku ini, kenapa begitu akrab? Kenapa bawangnya tidak dimakan? Bawang bombay kan manis dan enak, tegur Citra. Tidak suka. Bau, jawab Adit sambil mengernyitkan hidung. Saya meletakkan sendok yang saya pegang. Saya juga tidak suka bawang bombay. Sejak kecil, sepotong pun tidak pernah saya sentuh. Ibu saya menyuruh saya makan pun tidak pernah berhasil. Ini bukan kebiasaan, melainkan lebih seperti ciri genetik keluarga kami. Ayah saya juga tidak suka bawang bombay. Saya melihat tumpukan bawang bombay yang disisihkan Adit dan Citra bergantian. Ia menunduk dan makan nasi, tetapi tangannya terlihat bergetar. Ia tahu kebiasaan saya ini. Dulu saat kami pacaran, setiap kali makan di restoran, ia selalu memesan makanan saya tanpa bawang bombay. Jangan-jangan, kecurigaan saya semakin membesar. Kemiripan wajah bisa saja kebetulan, tetapi kebiasaan makan, selera, bahkan kepribadian tidak mungkin bisa semirip ini. Adit pasti punya hubungan darah dengan saya. Cerita anak angkat yang dikatakan Citra hanyalah sandiwara canggung untuk menutupi kebenaran. Tapi mengapa ia harus menyembunyikan kebenarannya? Karena membenci saya? Atau karena takut keluarga saya tidak akan menerimanya? Saya teringat penyakit jantung Adit yang disebutkan Dr. Wijaya. Mungkin kelahiran Adit adalah pilihan berisiko yang diambil Citra dengan mempertaruhkan penyakitnya sendiri. Memikirkan itu, rasa sakit dan haru datang bersamaan. Saya memutuskan untuk tidak bertanya langsung pada Citra saat ini. Jika ia sengaja menyembunyikannya, bertanya pun tidak akan ada gunanya. Saya butuh bukti yang pasti. Bukti yang tidak bisa dibantah secara ilmiah. Adit, setelah makan, coba Om lihat giginya. Sepertinya ada yang berlubang. Saya mencari alasan. Di mana? Adit rajin sikat gigi. Kok? Adit membuka mulutnya lebar-lebar, sambil berpura-pura memeriksa giginya. Saat Citra sedang mencuci piring, saya diam-diam mencabut sehelai rambut Adit. Saya membungkus rambut itu dengan hati-hati di dalam tisu dan memasukkannya ke dalam saku. Jantung saya berdebar kencang. Ini akan menjadi kunci untuk membuka pintu kebenaran. Keesokan paginya, hal pertama yang saya lakukan adalah pergi ke pusat tes DNA. Saya menyerahkan sampel rambut Adit dan saya kepada staf dan meminta tes yang paling cepat. Kapan hasilnya bisa keluar? Tanya saya cemas. Jika Anda mengajukan permohonan darurat, hasilnya bisa keluar besok sore. Ya, tolong yang paling cepat. Berapapun biayanya akan saya bayar. Saat keluar dari pusat tes, saya menatap langit Jakarta yang cerah. Besok, semuanya akan terungkap. Jika Adit benar-benar anak saya
Saya bersumpah akan menebus semua penderitaan yang mereka alami selama 7 tahun. Saya akan memberikan nama yang membanggakan untuk Adit, dan pernikahan termewah di dunia untuk Citra, termasuk ibu saya. Tidak akan ada seorang pun yang bisa menghalangi kami. Tetapi hidup tidak pernah berjalan semulus yang kita harapkan. Saat saya bersemangat untuk merebut kembali kebahagiaan, gelombang besar lainnya datang tanpa suara. Ibu saya, Ibu Diana, mulai menyadari perubahan dalam kehidupan saya. Dengan sifatnya yang curiga dan otoriter, ibu saya bukanlah orang yang akan tinggal diam melihat seorang mantan penjual kue pancong masuk ke dalam keluarga Prakoso. Ibu Diana adalah penguasa absolut di keluarga kami. Ia bukan hanya istri direktur utama, tetapi juga memiliki saham yang cukup besar di perusahaan. Karakternya keras, perfeksionis, dan sangat mementingkan martabat keluarga. Itulah mengapa 7 tahun lalu, meskipun Citra cantik dan pintar, beliau tidak pernah menyukainya. Sekarang setelah beliau tahu saya bergaul dengan wanita tak jelas asal-usulnya dan bahkan memberinya rumah, beliau pasti tidak akan tinggal diam. Pagi itu, begitu saya masuk ke kantor, telepon dari ibu saya berdering. Melihat nama ibu di layar, saya mengambil napas dalam-dalam sebelum menjawab. Halo, Bu. Bima, apa kamu sibuk akhir-akhir ini? Sudah seminggu tidak pulang makan malam. Suara ibu saya lembut, tetapi ada nada teguran di dalamnya. Ada banyak pekerjaan karena proyek baru di Glodok, Bu. Akhir pekan ini saya pasti pulang. Saat saya mencoba beralasan, ibu saya menyahut dengan dingin, proyek baru. Atau sibuk mengurus karyawan baru. Ibu dengar gosip kamu merekrut seorang manajer restoran tanpa melalui prosedur dan menempatkannya di penthouse Sky Garden. Apa itu benar? Saya terkejut. Jaringan informasi ibu saya sangat menakutkan. Bahkan hal yang saya lakukan secara diam-diam pun beliau tahu. Ini kasus khusus, Bu, untuk merekrut talenta. Resep yang dimilikinya akan sangat membantu merek dapur ibu kita. Rumah itu hanya fasilitas sementara. Talenta? Kamu menyebut anak yang jualan kue pancong di pinggir jalan itu talenta? Suara ibu saya menajam. Kamu pikir ibu tidak tahu apa yang kamu lakukan? Ibu peringatkan. Bermain pun ada batasnya. Jangan mencoreng nama baik keluarga ini. Kamu adalah pimpinan grup Nusantara. Setiap tindakanmu harus memikirkan martabat perusahaan. Bu, saya akan urus sendiri. Masalah ini bisa saya tangani. Saya menutup telepon. Keringat dingin mengalir di dahi saya. Telepon dari ibu saya seperti deklarasi perang. Beliau tidak akan berhenti hanya dengan peringatan. Saya harus bergegas. Saya harus mendapatkan hasil tes DNA secepat mungkin untuk menciptakan alasan yang kuat untuk melindungi Citra dan Adit. Sepanjang hari itu, saya tidak bisa fokus pada pekerjaan. Saya terus-menerus melihat jam. Menunggu adalah sebuah siksaan, cemas dan gelisah. Saya tidak bisa diam. Jika hasilnya benar, saya akan sangat bahagia. Tetapi jika tidak, jika Adit benar-benar bukan anak saya, bagaimana saya harus menghadapi kenyataan kejam itu? Sore harinya, untuk mencari sedikit ketenangan, saya memutuskan untuk mampir ke restoran dapur ibu. Melihat Citra dengan tulus mengajari staf cara membumbui daging, hati saya sedikit tenang. Ia bekerja dengan serius dan teliti, mengenakan celemek putih di pinggangnya, dengan rambut yang diikat rapi memperlihatkan leher jenjangnya. Ia tampak lebih cantik dari model glamor manapun yang pernah saya temui. Tumben ke sini. Inspeksi mendadak. Ya? Citra tersenyum saat melihat saya. Iya. Mau lihat apakah karyawan saya bekerja dengan baik? Tidak capek? Tidak. Kok? Seru sekali. Setiap kali pelanggan memuji masakan saya, rasanya semua kerja keras saya terbayar. Melihat senyum Citra, saya berjanji dalam hati. Tersenyumlah sepuasnya. Citra, nikmatilah hari-hari damai ini. Sebentar lagi badai akan datang, dan aku akan melindungimu dari segalanya. Malam itu, saya tidak pulang ke rumah.
melainkan tanpa tujuan berkeliling di jalanan malam Jakarta. Saya mengunjungi kembali tempat-tempat kenangan kami. Warung tenda pinggir jalan, bangku taman, bioskop tua, kenangan membanjiri saya seperti air bah. Saya teringat janji lama saya untuk tidak akan pernah membuat Citra menangis. Tapi selama 7 tahun terakhir, saya justru terus membuatnya menangis. Saat itu, telepon di saku saya berdering. Telepon dari pusat tes DNA. Jantung saya serasa mau meledak. Saya menepikan mobil dan dengan tangan gemetar menekan tombol jawab. Halo, dengan Bima Prakoso. Selamat malam, Bapak Bima. Hasil tes DNA dengan Ananda Aditya sudah keluar. Dokumennya sudah kami kirimkan melalui email, dan salinan aslinya akan dikirimkan besok pagi ke alamat yang Bapak minta. Bagaimana hasilnya? Bisakah Anda beritahu saya sekarang? Saya bahkan tidak punya kesabaran untuk membuka email. Setelah hening sejenak di seberang telepon, suara staf terdengar jelas. Hasil tes menunjukkan, dengan tingkat kepercayaan 99,9%, hubungan ayah anak terkonfirmasi. Selamat Pak. Ponsel terlepas dari tangan saya dan jatuh ke jok. Telinga saya berdengung, hanya angka 99,99% yang terus terngiang. Saya duduk diam di dalam mobil, menutupi wajah dengan kedua tangan. Air mata mengalir tak terbendung. Pria yang selama 32 tahun hidupnya telah melewati berbagai badai di dunia bisnis dan tidak pernah mengenal rasa takut di hadapan pesaing manapun, kini menangis seperti anak kecil di tengah jalanan malam Jakarta. Adit adalah anakku. Anak itu benar-benar anakku. Darah yang mengalir di tubuhnya adalah darahku. Anak kurus dan legam yang kutemui di jalanan. Anak dengan tatapan keras kepala dan kebiasaan tidak suka bawang bombay itu adalah anakku. Tapi aku meragukannya. Bahkan cemburu pada suami fiktif Citra. Saya teringat kebohongan-kebohongan Citra. Ia bilang Adit anak angkat. Suaminya sudah meninggal. Ia bahkan mengarang cerita tragis untuk menutupi kebenaran. Mengapa ia begitu bodoh? Mengapa ia tidak memberitahuku dan menanggung sendiri semua penderitaan dan kesulitan membesarkan anak? Karena khawatir padaku? Karena takut mengganggu bisnisku? Cinta Citra padaku begitu besar hingga ia rela mengorbankan dirinya sendiri. Ia mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anakku meskipun penyakitnya berbahaya. Adit adalah hadiah yang tak ternilai. Bukti cinta yang begitu kuat dan penuh pengorbanan. Saya menyeka air mata dan mengambil ponsel. Di layar, tertera email yang memberitahukan hasil tes. Saya membaca berulang kali tulisan hubungan ayah anak terkonfirmasi. Saya ingin mengingat momen ini selamanya. Saya ingin segera berlari ke tempat Citra, memeluk mereka berdua, berlutut di hadapannya, dan meminta maaf. Tetapi saya menahannya. Sudah terlalu malam. Saya tidak bisa membangunkan Adit yang sedang tidur, dan saya butuh persiapan khusus. Saya tidak bisa bertemu dengan anak saya dalam keadaan biasa seperti ini. Saya ingin bukan saya yang mengungkap kebenaran, melainkan Citra sendiri yang dengan bangga mengakuinya. Keesokan paginya, saya membatalkan semua rapat penting. Saya pergi ke toko mainan terbesar di kota dan membeli boneka beruang raksasa seukuran manusia, yang paling lembut dan bagus. Lalu mampir ke toko perhiasan dan membeli cincin berlian indah yang sudah lama saya incar. Saya akan melamar Citra lagi. Kali ini, tidak ada yang bisa memisahkan kami. Tetapi saya memutuskan untuk tidak langsung mengeluarkan hadiah-hadiah ini. Saya butuh momen yang sempurna. Saat Citra merasa paling aman dan tidak bisa menolak lagi. Saat ia bisa membuka hatinya. Beberapa hari kemudian, saya menerima pesan dari guru wali kelas Adit. Undangan untuk para orang tua dalam acara pentas seni akhir semester dan hari olahraga keluarga. Itu adalah Taman Kanak-Kanak Internasional tempat saya mendaftarkan Adit segera setelah membawanya. Menggunakan koneksi saya. Saya menelepon Citra. Sudah terima surat edaran dari sekolah Adit? Iya. Sudah. Tapi sepertinya saya harus pergi sendiri. Di sana kan isinya orang-orang kaya semua. Saya khawatir Adit akan malu kalau saya datang. Suara Citra terdengar tidak percaya diri.
Apa maksudmu? Kamu ibunya Adit. Tidak ada seorang pun yang berhak meremehkanmu. Bersiaplah. Hari itu aku akan menjemput kalian. Aku juga ingin lihat bagaimana Adit di sekolah. Tapi di acara olahraga ada lomba lari estafet keluarga. Dan ayah harus ikut. Adit sedih sekali karena tidak punya ayah. Jadi saya mau bilang tidak akan ikut. Tidak bisa. Adit harus ikut. Dan aku yang akan lari bersamanya. Mas Bima? Tapi nanti orang-orang salah paham. Memangnya kenapa kalau salah paham? Aku kan penolong kalian. Membantu sedikit seperti ini apa salahnya? Dengarkan aku. Jangan buat Adit sedih. Citra terdiam sejenak. Lalu berkata pelan, "Terima kasih." Saya tahu ia sedang bingung. Ingin anaknya senang. Tetapi juga takut hubungan kami terungkap. Tapi ia tidak tahu bahwa sayalah yang paling ingin hubungan kami terungkap. Hari olahraga keluarga tiba. Saya mengenakan setelan jas biru navy yang elegan, tetapi di dalamnya saya memakai kaos olahraga agar mudah berpartisipasi dalam permainan. Saya menjemput ibu dan anak itu. Hari ini, Citra mengenakan gaun berwarna krem yang sederhana namun anggun, menonjolkan tubuhnya yang ramping. Adit mengenakan seragam sekolahnya dengan rapi, tampak seperti seorang tuan kecil. "Om Bima, hari ini benar mau lari sama Adit?" tanya Adit dengan mata berbinar. "Tentu saja. Kita berdua pasti juara 1 dan bawa pulang medali emas untuk ibu." "Iya." Adit akan lari secepat Superman. Melihat anak itu bersemangat, hati saya ikut gembira. Hari ini, saya akan memberitahukan kepada seluruh dunia bahwa Aditya adalah putra Bima Prakoso. Lapangan sekolah internasional itu dipenuhi bendera warna-warni dan musik yang ceria. Mobil-mobil mewah memenuhi tempat parkir, dan orang tua yang berpakaian modis menggandeng anak-anak mereka yang didandani dengan apik. Suasananya semarak dan penuh kemewahan khas kalangan atas. Saat saya masuk bersama Citra dan Adit, banyak mata tertuju pada kami. Orang-orang menatap saya dengan pandangan kagum, lalu beralih ke Citra dengan tatapan penuh rasa ingin tahu dan curiga. Terdengar bisikan-bisikan. "Itu kan Pak Bima Prakoso, pimpinan grup Nusantara? Kenapa datang sama ibu dan anak itu? Siapa wanita itu? Baru lihat. Beda sekali dengan model-model yang biasa jalan dengannya. Pasti simpanan atau istri sirinya." Mendengar itu, wajah Citra memerah. Ia menundukkan kepala dalam-dalam dan menggenggam tangan Adit dengan erat, seolah mencari pegangan. Saya merasakan getaran di tangannya, lalu mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya yang satu lagi dengan lembut namun tegas. Dan saya menariknya lebih dekat ke sisi saya. Tindakan terang-terangan ini seolah-olah menyatakan kepemilikan saya, dan bisikan-bisikan itu pun langsung terhenti. Setelah duduk, Adit berlari untuk bermain dengan teman-temannya. Beberapa saat kemudian, saya melihat Adit berdiri sendirian di sudut dengan wajah murung. 3 atau 4 anak lain mengelilinginya, menunjuk-nunjuk dan mengejeknya. "Hei, Adit, kamu kan tidak punya ayah. Ibumu bilang ayahmu sudah di surga. Kenapa bohong bilang om itu ayahmu? Pembohong. Dasar tidak punya ayah." Adit menggigit bibirnya kuat-kuat agar tidak menangis. Tetapi bahu kecilnya terus bergetar. Anak itu mengepalkan kedua tangannya dan menatap teman-temannya dengan mata sedih. Citra hendak berlari untuk melerai, tetapi saya menahannya. "Biar aku saja." Saya berjalan cepat ke arah anak-anak itu. Dengan postur saya yang tinggi dan aura yang mengintimidasi, anak-anak itu terdiam dan mundur ketakutan. Saya tidak memarahi mereka, melainkan dengan lembut meletakkan tangan di bahu Adit dan berjongkok menyamakan tinggi saya dengan mereka. Lalu saya tersenyum dan berkata, "Halo, anak-anak, om ini ayah Adit." Ayah Adit lama sekali pergi tugas ke tempat yang jauh, baru saja pulang, bukan di surga. Nanti, kalau ada yang mengejek Adit tidak punya ayah lagi, om akan sedih sekali. Anak-anak itu saling berpandangan bingung, dan seorang anak memberanikan diri bertanya, "Benar om ayahnya Adit? Kok seperti bintang film?" "Tentu saja benar. Coba kalian lihat,
Ayah sama Adit mirip tidak? Saya menggendong Adit. Saat kedua wajah kami bersisian. Mata, hidung, dahi, semua fitur wajah kami sama persis seperti dicetak dari cetakan yang sama. Sekarang tidak ada seorang pun yang bisa meragukannya lagi. Adit memeluk leher saya erat-erat dan menyembunyikan wajahnya di bahu saya sambil berbisik, "Ayah." Bisikan kecil itu meluluhkan hati saya. Ini adalah pertama kalinya anak itu memanggil saya ayah secara alami. Saya mencium pipi putra saya dan berbisik kembali. "Iya, ayah di sini. Maaf ya, ayah terlambat datang nak." Lomba lari estafet keluarga dimulai. Saya dan Adit berdiri di garis start. Saya mengikat kembali tali sepatu anak saya dan memberinya strategi. "Kamu lari duluan, kasih tongkatnya ke ayah. Nanti ayah yang lari terakhir sampai garis finish. Kita harus kompak ya." Saat pistol start ditembakkan, Adit melesat seperti anak panah kecil. Ia berlari sekuat tenaga. Wajahnya memerah karena tekad. Anak-anak lain juga cepat. Tetapi Adit dengan gesit berhasil memimpin di depan. Di titik pergantian, Adit memberikan tongkat estafet kepada saya. "Ayah, semangat." Saya menerima tongkat itu dan melesat maju seperti atlet profesional. Ayah-ayah lain yang berperut buncit atau kurang olahraga dengan cepat tertinggal di belakang saya. Suara sorak-sorai memenuhi lapangan. Di tengah gemuruh tepuk tangan, saya menjadi yang pertama melewati garis finish. Adit berlari dan melompat ke pelukan saya. Saya mengangkat putra saya tinggi-tinggi dan memutarnya. "Kita juara." Citra berdiri di garis finish. Menatap kami berdua dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak mendekat, hanya tersenyum dari tempatnya. Senyum yang bercampur antara kebahagiaan dan haru. Saya menggendong Adit, mendekati Citra, melingkarkan tangan saya di pinggangnya, dan menariknya untuk mengambil foto keluarga. Saat blitz kamera menyala, saya berbisik di telinga Citra. Cukup pelan agar hanya kami berdua yang mendengar. "Lihat, kan? Kita keluarga yang sempurna. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Adit butuh seorang ayah, dan aku butuh kalian berdua." Citra menatap saya. Matanya bergetar hebat. Saya tahu tembok di dalam hatinya mulai runtuh. Ia tidak akan bisa lagi menyangkal kebenaran yang begitu jelas ini. Ikatan suci antara saya dan Adit adalah sesuatu yang tidak bisa diputuskan. Acara olahraga berakhir dengan kebahagiaan penuh bagi Adit. Anak itu terus memandangi medali emasnya dan memamerkannya kemana-mana. Dan saya dipenuhi harapan. Malam ini saya akan berbicara terus terang dengan Citra. Saya tidak akan membiarkannya lari lagi. Tetapi saat kami baru saja keluar dari gerbang sekolah, sebuah Rolls-Royce hitam mengkilap berhenti di depan kami. Kaca mobil turun, dan wajah dingin dan tegas ibu saya muncul. "Bima, masuk. Ada yang perlu ibu bicarakan. Sekarang juga." Tatapan ibu saya menyapu Citra dan Adit dengan tajam seperti pisau. Di bawah tatapan itu, Citra ketakutan dan bersembunyi di belakang saya. Saya menggenggam tangan Citra erat-erat dan dengan percaya diri menatap ibu saya. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kemunculan tiba-tiba ibu saya bagai petir di siang bolong. Udara di sekitar kami seolah membeku seketika. Saya bisa merasakan tangan Citra dalam genggaman saya menjadi basah oleh keringat dan dingin. Adit merapat ke kaki ibunya, menatap wanita di dalam mobil yang tampak glamor namun mengintimidasi itu dengan waspada. Saya menoleh ke Citra dan berkata dengan suara setenang mungkin, "Kamu bawa Adit pulang dulu, biar aku selesaikan masalah ini dan segera menyusul." Tetapi Citra menatap saya dan ibu saya bergantian dengan cemas. "Dengarkan aku. Jangan khawatir. Aku pasti akan melindungi kalian berdua. Pulang dan tunggulah." Saya dengan tegas mendorong Citra sedikit ke arah mobil saya yang terparkir di dekatnya dan memberi isyarat kepada sopir untuk membawa mereka pergi terlebih dahulu. Setelah memastikan mobil saya pergi dengan aman, barulah saya berbalik, mengambil napas dalam-dalam, dan masuk ke dalam Rolls-Royce ibu saya. Keheningan yang menyesakkan menyelimuti mobil. Ibu saya duduk dengan punggung tegak, bahkan tidak menatap saya,
hanya memandang lurus ke depan. Ibu membuntuti saya? Saya yang pertama membuka suara. Kalau ibu tidak membuntutimu, apa kamu akan selamanya menyembunyikan fakta bahwa kamu memelihara wanita dan anak tidak jelas asal-usulnya? Bu, tolong jaga ucapan ibu. Anak itu cucu ibu, dan wanita itu adalah orang yang saya cintai. Cinta? Ibu saya menoleh ke arah saya. Tatapannya setajam pisau. Perasaan kekanak-kanakan seperti itu kau sebut cinta? Apa kau lupa siapa dirimu? Pimpinan grup Nusantara bergaul dengan wanita penjual kue pancong. Apa kau ingin menjadi bahan tertawaan seluruh dunia? Saya tidak peduli apa kata dunia. Yang penting adalah Adit anak kandung saya. Meskipun ibu tidak menerima Citra, ibu tidak bisa menyangkal darah daging ibu sendiri. Saya menyodorkan hasil tes DNA di hadapan ibu saya. Ibu saya melirik dokumen itu, dan sejenak ada gejolak di wajahnya. Tetapi ia dengan cepat kembali ke ekspresi dinginnya. Apa yang bisa dibuktikan oleh selembar kertas ini? Di zaman sekarang, apa yang tidak bisa dipalsukan? Lagi pula, kalaupun dia memang anakmu, keluarga Prakoso bisa menerima cucu, tapi tidak akan pernah menerima menantu dari kalangan rendah seperti itu. Kalau kau ingin membesarkan anak itu, akan ibu suruh orang mengambilnya dan mendidiknya dengan benar. Beri wanita itu segepok uang dan suruh dia enyah. Saya tidak akan pernah melakukannya. Saya butuh mereka berdua. Jika ibu terus menekan saya siap meninggalkan segalanya dan ikut dengan mereka. Beraninya kau, teriak ibu saya. Tangannya gemetar karena marah. Ibu tahu sifat saya. Saya akan melakukan apa yang saya katakan. Saya menghormati ibu, tapi ini menyangkut kebahagiaan seumur hidup saya. Tolong biarkan saya memutuskan sendiri. Setelah selesai berbicara, saya membuka pintu mobil dan turun. Meninggalkan ibu saya yang gemetar karena marah, saya naik taksi menuju apartemen Sky Garden. Di dalam hati saya, hanya ada satu keinginan, mengatakan semua kebenaran kepada Citra. Ketika saya sampai di rumah, Citra sedang duduk termangu di balkon. Pandangannya tertuju pada sungai Ciliwung yang berkilauan oleh lampu kota. Adit sudah tidur lelap di kamarnya. Saya mendekat diam-diam dan memeluk bahunya dari belakang. Citra terkejut dan menoleh. Matanya merah dan bengkak. Ibu bilang apa? Beliau pasti sangat marah padamu. Tidak apa-apa. Aku bisa menyelesaikan semuanya. Saya menenangkannya dan duduk di kursi di seberangnya. Citra, ada yang ingin aku bicarakan. Saya mengeluarkan hasil tes DNA dari saku dan meletakkannya di meja di hadapannya. Citra melihat dokumen itu dan wajahnya memucat pasi. Dengan tangan gemetar, ia mengambil dokumen itu, membaca bagian kesimpulan, dan tangisnya yang tertahan pun pecah. Kesedihan yang telah lama terpendam meledak sekaligus. Kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Saya memegang tangannya dan bertanya dengan suara serak. Citra terisak-isak. Maafkan aku. Aku takut kamu akan menderita jika tahu. Waktu itu aku sakit, dokter bilang nyawaku bisa terancam jika mempertahankan bayi ini. Tapi aku tidak tega menggugurkannya. Dia buah cinta kita. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk melahirkan Adit. Aku pikir aku akan mati di meja operasi. Jadi aku tidak mau memberitahumu. Aku tidak mau membuatmu sakit hati lagi. Bodoh. Kenapa kamu menanggung semua itu sendirian? Kalau terjadi apa-apa denganmu, bagaimana aku bisa hidup? Tapi untungnya Tuhan menolong. Kami berdua selamat. Saat Adit lahir, melihat wajahnya yang sangat mirip denganmu, aku senang sekaligus sedih. Aku ingin sekali mencarimu. Tapi saat itu aku mendengar kabar kamu akan bertunangan dengan wanita lain untuk menyelamatkan perusahaan. Aku merasa tidak pantas untukmu, dengan beban penyakit dan utang, jadi aku memutuskan untuk menghilang diam-diam. Aku hanya berharap Adit bisa tumbuh sehat. Mendengarkan cerita Citra, hati saya terasa seperti dirobek-robek. Dia telah berkorban begitu besar demi saya. Saya berlutut di hadapannya dan mencium air mata asin yang mengalir di pipinya.
Maafkan aku. Semua ini salahku. Maaf karena tidak bisa melindungimu dan membiarkanmu menderita selama 7 tahun. Mulai sekarang, aku akan menebus semuanya untuk kalian berdua. Termasuk ibu, tidak akan ada seorang pun yang bisa menyakiti kalian. Saya mengeluarkan kotak beludru merah dari saku dan membukanya. Di bawah cahaya lampu kuning, cincin berlian berkilau cemerlang. Citra, menikahlah denganku. Beri aku kesempatan untuk merawatmu dan Adit seumur hidup. Citra melihat cincin itu, lalu menatap saya, dan di tengah air matanya, ia mengangguk. Saya memasangkan cincin di jari kurusnya dan memeluknya erat. Malam itu, di tepi sungai yang berangin sejuk, dua hati yang telah terpisah selama 7 tahun akhirnya kembali bersatu. Kegembiraan reuni hanya berlangsung sesaat. Badai kembali menerjang. Seperti yang diduga, ibu saya bukanlah orang yang mudah menyerah. Karena saya tidak mendengarkannya, beliau memutuskan untuk bertindak sendiri. Suatu sore, saat saya sedang rapat di kantor, saya menerima telepon dari Citra dengan suara panik. "Mas Bima, ibu ada di sini." Beliau memarahi Adit. "Tenang, jangan biarkan ibu macam-macam dengan anak itu. Aku segera ke sana." Saya menghentikan rapat dan mengemudi seperti orang gila menuju rumah. Berbagai bayangan mengerikan melintas di kepala saya. Ibu saya bisa menjadi kejam jika keinginannya tidak terpenuhi. Saya takut beliau akan menginjak-injak harga diri Citra dan melukai Adit. Saat saya mendobrak pintu, pemandangan di depan mata membuat darah saya mendidih. Ibu saya duduk dengan angkuh di sofa, dan di atas meja tergeletak tumpukan uang tebal. Citra bersandar di dinding, memeluk erat Adit dengan mata berkaca-kaca. Adit menangis ketakutan. "Ibu sedang apa?" Saya berteriak dan berlari melindungi Citra dan Adit. "Sedang mendidik cucuku dan membuat kesepakatan dengan wanita ini." Ibu saya menjawab dengan tenang sambil menyeruput teh. "Lihatlah, tidak punya sopan santun. Melihat neneknya tidak memberi salam, hanya melongo seperti itu. Pendidikan keluarga memang penting. Adit takut pada ibu. Jangan gunakan wibawa ibu pada anak 6 tahun. Saat saya berteriak, ibu saya menunjuk Citra. "Dan kau, sudah jelas kubilang keluarga kami tidak akan menerimamu. Ini 5 miliar. Ambil ini dan enyahlah dari kehidupan anakku. Tinggalkan anak itu di sini. Akan kami besarkan di keluarga Prakoso." Tubuh Citra gemetar, tetapi tatapan matanya menjadi luar biasa tegas. Ia melangkah maju dan menatap lurus ke mata ibu saya. "Ibu, saya mungkin miskin, tapi saya tidak akan menjual anak saya. Adit adalah anak yang saya lahirkan. Tidak ada seorang pun yang bisa merebutnya dari saya. Saya mencintai Mas Bima bukan karena uang. Tidak apa-apa jika ibu tidak menerima saya, tapi tolong jangan menghina martabat saya." "Martabat?" Ibu saya mencibir. "Perempuan penjual kue di pinggir jalan berani bicara martabat padaku? Kau pikir aku tidak tahu akal bulusmu menggunakan anak itu untuk masuk ke keluarga kami? Bermimpi saja." "Cukup, Bu." Saya berteriak dan menyapu tumpukan uang di meja hingga jatuh ke lantai. Uang berhamburan di seluruh ruangan. "Bima, beraninya kau." Ibu saya berdiri karena terkejut. Saya ulangi sekali lagi. Citra adalah tunangan saya, dan Adit adalah anak saya. Inilah keluarga saya. Jika ibu tidak menerima mereka, anggap saja ibu tidak punya anak ini lagi. Bawa kembali uang itu. Rumah ini tidak butuh uang ibu. Kau akan durhaka pada ibumu sendiri demi perempuan ini? Ibu saya memegangi dadanya dan terengah-engah. "Bukan durhaka. Hanya melindungi istri dan anak saya. Pulanglah, Bu. Jangan membuat hubungan kita semakin retak." Ibu saya menatap saya tajam. Matanya bercampur antara sakit hati dan kekecewaan. Beliau pasti menyadari betapa tegasnya saya kali ini. Ibu saya dengan marah mengambil tasnya, menginjak uang yang berserakan di lantai, dan berjalan menuju pintu. Sebelum pergi, ia meninggalkan satu kalimat dingin. "Kita lihat saja."
Bagaimana kalian bisa hidup tanpa bantuanku? Kau pikir aku akan membiarkan ini begitu saja? Pintu dibanting dengan keras, dan ruangan menjadi sunyi. Citra lemas dan terduduk di lantai, menangis. Saya segera memeluknya dan Adit. Maaf, aku terlambat. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Aku hanya takut ibu akan membawa Adit pergi. Isak Citra. Tidak akan ada yang bisa membawa Adit pergi. Ayah ada di sini. Saya mencium dahi putra saya dan menyeka air mata Citra. Kamu sangat berani tadi. Aku bangga padamu. Meskipun saya berhasil mengusir ibu saya tahu beliau tidak akan berhenti di situ. Beliau akan menggunakan kekuasaannya untuk menghambat bisnis saya. Bahkan bisa memutus aliran dana saya. Tetapi saya tidak takut. Saya punya kemampuan dan bisa berdiri di atas kaki sendiri. Yang terpenting, di sisi saya ada Citra dan Adit. Sejak hari itu, ibu saya benar-benar bertindak. Beliau membekukan sebagian rekening pribadi saya dan menekan dewan direksi untuk menunda beberapa proyek yang saya ajukan. Ibu saya berharap saya akan kembali setelah mengalami kesulitan. Tetapi beliau salah menilai saya. Semakin sulit, saya semakin ingin membuktikan bahwa pilihan saya benar. Dan yang akan membuktikannya adalah Citra. Waralaba dapur ibu akan meluncurkan produk baru, burger sehat buatan tangan. Ini adalah proyek ambisius saya untuk menargetkan pasar sarapan para pekerja kantoran yang sibuk. Namun, tim riset dan pengembangan perusahaan kesulitan menciptakan saus khusus untuk membedakan produk kami. Citra bekerja siang dan malam selama seminggu untuk melakukan riset. Ia tidak tidur hingga larut malam. Mencoba puluhan bahan. Dapurnya selalu menyala, dan aroma lezat selalu tercium. Saya kasihan melihatnya bekerja keras dan menyuruhnya istirahat. Tetapi ia tersenyum dan berkata, "Aku ingin membantumu. Perkataan ibumu benar. Aku tidak bisa selamanya bergantung padamu. Aku juga harus membuktikan nilaiku. Aku ingin menunjukkan bahwa aku pantas berada di sisimu." Pada hari presentasi produk baru di hadapan para pemegang saham, saya memutuskan untuk membawa Citra. Para direktur dari pihak ibu saya menentang keras. "Pak Direktur, apa Anda bercanda membawa staf dapur yang pendidikannya tidak jelas ke rapat strategi sepenting ini?" Cibir seorang direktur. "Tenang saja. Cicipi dulu produknya, baru Anda bisa menilai," jawab saya dingin. Citra masuk ke ruang rapat mendorong troli berisi makanan. Ia mengenakan setelan kerja yang rapi, rambutnya disanggul, dan riasannya tipis. Terpancar aura percaya diri dan profesional yang berbeda dari biasanya. Ia meletakkan satu porsi burger yang disajikan dengan apik di hadapan setiap pemegang saham. "Silakan dicoba. Ini adalah burger sehat 5 biji-bijian yang memadukan cita rasa tradisional dengan rempah-rempah yang menyehatkan." Suara Citra jernih dan jelas. Para pemegang saham awalnya menatap dengan curiga, tetapi begitu mereka menggigit burger itu, ekspresi semua orang berubah. Roti yang renyah, daging yang lembut, dan terutama sausnya yang kental dan unik memikat lidah mereka. "Saus ini terbuat dari apa? Enak sekali," seru seseorang dengan kagum. "Dibuat dari tomat organik yang difermentasi secara alami, lalu dicampur dengan madu hutan dan beberapa ramuan herbal khusus dari pegunungan. Selain rasanya, saus ini juga membantu pencernaan." Citra menjelaskan dengan percaya diri, memaparkan proses pembuatan, nilai gizi, hingga perhitungan biaya tanpa hambatan. Seluruh ruang rapat terdiam, mendengarkan penjelasannya. Pemahamannya yang mendalam tentang bahan baku dan semangat di matanya berhasil memikat hati orang-orang yang paling kritis sekalipun. Setelah presentasinya selesai, tepuk tangan meriah membahana. "Luar biasa. Proyek ini harus segera disetujui." Direktur yang tadi mencibir kini terus-menerus mengangguk. "Benar-benar talenta yang luar biasa. Pak Direktur, di mana Anda menemukan talenta seperti ini?" Saya tersenyum bangga, bangkit, dan menghampiri Citra. Dan di hadapan semua orang, saya menggenggam tangannya. "Perkenalkan. Beliau adalah Direktur Pengembangan Teknis baru dapur ibu,
Dan juga tunangan saya, Ibu Citra Lestari. Ruang rapat riuh karena terkejut. Dan tak lama kemudian ucapan selamat mengalir. Citra menatap saya. Matanya berbinar karena bahagia. Ia berhasil. Dengan kemampuannya sendiri, ia mematahkan prasangka tentang asal-usulnya dan berdiri di sisi saya dengan percaya diri yang tak terbantahkan. Kabar kesuksesan presentasi itu dengan cepat sampai ke telinga ibu saya. Ku dengar, setelah melihat laporan bahwa omzet dapur ibu meroket di hari pertama peluncuran, beliau terdiam cukup lama. Meskipun belum sepenuhnya luluh, setidaknya beliau mulai melihat Citra dengan pandangan yang berbeda. Malam itu, kami mengadakan pesta kecil di rumah untuk merayakannya. Adit juga ikut. Anak itu tidak henti-hentinya memuji, mengatakan bahwa burger buatan ibunya adalah yang paling enak di dunia. Melihat keluarga kecil yang penuh tawa ini, saya bersyukur pada takdir yang telah membawa Citra kembali ke sisi saya. Mungkin akan ada lebih banyak cobaan di masa depan, tetapi selama kami bersama, tidak ada yang perlu ditakuti. Kesuksesan besar proyek dapur ibu menjadi tiket bagi Citra untuk masuk ke dunia saya dengan kepala tegak. Saya merasa inilah saatnya untuk memperkenalkan Citra dan Adit secara resmi ke rumah utama keluarga di Menteng. Bukan lagi pertemuan yang tersembunyi atau penuh ketegangan. Saya ingin dengan bangga memperkenalkan calon istri dan anak saya kepada seluruh keluarga. Hari itu, saya sendiri yang memilihkan gaun berwarna giok yang anggun untuk Citra, yang menonjolkan kecantikannya. Adit mengenakan setelan jas kecil dengan dasi kupu-kupu, tampak seperti seorang tuan muda. Aku gugup sekali, Mas. Bagaimana kalau ibumu mengusir kita? Citra menggenggam tangan saya erat di dalam mobil. Telapak tangannya basah oleh keringat. Jangan khawatir. Hari ini ayah juga ada di rumah. Ayah orang yang bijaksana, beliau pasti akan menyukai Adit. Meskipun ibu keras, beliau selalu mendengarkan kata-kata ayah. Jadilah dirimu sendiri. Mobil berhenti di depan gerbang sebuah rumah megah. Seorang asisten rumah tangga membukakan pintu dan menyapa dengan hormat. Saat kami masuk ke ruang tamu yang luas, kedua orang tua saya sudah menunggu. Ibu saya masih dengan wajah dinginnya membaca majalah. Sementara ayah saya, seorang pria yang berwibawa namun memiliki tatapan yang ramah, sedang minum teh. Ayah, ibu, kami datang. Saya membawa Citra dan cucu ayah ibu untuk memberi salam. Saat saya berbicara dengan jelas, Citra pun memberi salam dengan suara pelan. Adit dengan sigap membungkuk dan memberi salam. Halo, kakek nenek. Saya Adit, anaknya ayah. Ayah saya meletakkan cangkir tehnya dan menatap Adit cukup lama. Matanya penuh dengan kekaguman. Ayah memberi isyarat kepada anak itu. Sini, nak. Biar kakek lihat. Adit mendekat dengan malu-malu. Ayah mengelus kepalanya, memperhatikan wajahnya dengan saksama, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Mirip sekali. Benar-benar mirip. Dahi lebar dan bibir yang mengatup ini persis seperti Bima waktu kecil. Bu, lihat ini. Fotokopian anakmu ada di sini. Barulah ibu saya dengan enggan melirik. Meskipun berusaha mengabaikan, saya melihat tatapan ibu saya terpaku pada Adit cukup lama. Kekuatan ikatan darah memang tidak bisa dilawan. Ibu saya berdeham pelan. Mirip apanya? Yang penting itu hatinya. Dari mana dia belajar sopan santun? Sudahlah, Bu. Potong ayah saya. Anak kecil tahu apa? Ayo, nak, duduklah. Panggilan nak dari ayah saya terdengar seperti pengakuan resmi, dan Citra terharu hingga matanya berkaca-kaca. Ia dengan hati-hati duduk di ujung sofa di seberang ibu saya. Makan siang berlangsung dalam suasana yang formal dan sedikit menyesakan. Ibu saya terus-menerus mengomentari etiket makan Citra dan Adit. Kalau makan, mulutnya ditutup. Jangan bersuara, tegur ibu saya saat Adit membuat suara kecil. Dan Citra dengan panik membetulkan serbet anaknya dengan wajah takut. Tetapi Adit sangat pintar. Anak itu tersenyum lebar pada neneknya. Nenek, semur daging buatan nenek enak sekali. Kata ibu, orang yang pintar masak itu seniman.
Nenek pasti seniman masak ya? Mendengar sanjungan polos namun cerdas dari Adit, ibu saya terdiam sejenak. Beliau ingin memarahinya lagi, tetapi sepertinya tidak tega di hadapan senyum cerah cucunya. Ayah saya tertawa. Anak ini pandai bicara, persis seperti ayahnya. Bu, dengar itu. Cucumu memujimu. Wajah ibu saya sedikit melunak. Beliau mengambil sepotong daging dan meletakkannya di mangkuk nasi Adit. Lalu berkata dengan nada yang masih ketus namun lebih lembut. Makanlah. Makan yang banyak biar cepat besar. Badan kurus begini mana ada tenaganya. Saya dan Citra saling berpandangan dan menghela napas lega. Berkat kecerdasan Adit, rintangan terberat sepertinya sudah setengah terlewati. Setelah makan, ayah saya bertanya pada Citra tentang pekerjaannya di dapur ibu dan tampak sangat puas dengan kemampuannya. Meskipun ibu saya belum sepenuhnya membuka hati, fakta bahwa beliau mau makan bersama dan mengambilkan lauk untuk Adit sudah merupakan kemajuan besar. Saya percaya waktu akan menyelesaikan segalanya. Tetapi saat saya pikir kehidupan damai akan datang, bayang-bayang masa lalu muncul tanpa peringatan. Seorang preman bernama Bang Jago, yang seperti mimpi buruk dari pasar tua tempat Citra dulu berjualan, baru saja keluar dari penjara. Dia adalah preman terkenal di daerah itu, yang memalak uang keamanan, menjalankan praktik rentenir, dan tidak segan melakukan apapun demi uang. Dulu, saat ayah Citra bangkrut, dialah yang memimpin anak buahnya menyerbu rumah, mengintimidasi, dan membuat keluarga Citra ketakutan. Dia beberapa kali mencoba mengganggu Citra, tetapi selalu ditolak mentah-mentah. Begitu keluar dari penjara, Bang Jago mendengar kabar bahwa Citra sekarang adalah tunangan pimpinan grup Nusantara dan hidup mewah. Ketamakan dan iri hati membara di dalam dirinya. Ia berencana mendekati Citra untuk memeras uang. Suatu sore, saat Citra sedang meninjau cabang baru, Bang Jago tiba-tiba muncul dan menghadangnya. Ia mengenakan kemeja bermotif mencolok, dan lehernya penuh dengan tato naga. Sambil menyeringai memperlihatkan gigi kuningnya, ia berkata, "Hei, cantik. Lama tidak jumpa. Sudah jadi orang lain, ya? Belum lupa sama abang, kan?" Citra terkejut dan mundur. Wajahnya pucat pasi. Kenangan mengerikan di masa lalu kembali muncul, membuat tubuhnya gemetar. "Mau apa kamu? Minggir. Atau saya panggil satpam." "Tenang, Neng. Cuma mau ngobrol sebentar. Dengar-dengar mau jadi menantu konglomerat, ya? Selamat. Tapi, ngomong-ngomong, masih ingat utang bapakmu sama abang dulu? Pokok sama bunganya. Sekarang sudah sekitar 500 juta loh. Ayah saya bilang utangnya sudah lunas. Jangan mengada-ada. Lunas sama siapa? Ada bukti suratnya? Yang abang tahu, bapakmu masih punya utang sama abang. Buat orang kaya sepertimu sekarang, 500 juta kan cuma uang receh. Kalau kamu serahkan uangnya baik-baik, abang akan diam dan biarkan kamu jadi nyonya besar. Kalau tidak, abang akan sebarkan ke seluruh Jakarta tentang masa lalumu yang kotor dan soal anakmu yang tidak punya bapak itu." "Beraninya kau!" teriak Citra marah. "Abang ini orang yang tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Pikirkan baik-baik. 3 hari lagi abang datang lagi. Kalau uangnya belum siap, jangan salahkan abang." Setelah berkata begitu, Bang Jago pergi dengan angkuh. Citra berdiri termangu di tengah jalan. Ia diliputi ketakutan yang luar biasa. Bukan takut kehilangan uang, tetapi takut pria itu akan mencelakai saya dan merusak reputasi saya. Malam itu, setelah pulang, Citra tampak gelisah. Setelah saya terus mendesaknya, barulah ia dengan enggan menceritakan yang sebenarnya. Mendengar ceritanya, saya menggebrak meja dengan marah. "Bajingan! Beraninya dia mengancammu di siang bolong. Jangan khawatir. Masalah ini biar aku yang urus." Saya segera menelepon kepala tim keamanan dan memerintahkan untuk memperketat pengawalan 24 jam untuk Citra dan Adit. Saya juga meminta teman saya di kepolisian untuk menyelidiki jejak dan pergerakan Bang Jago.
Saya berencana memberinya pelajaran dengan cara yang keras agar ia tidak berani menginjakan kaki di kota ini lagi. Tetapi saya meremehkan kenekatan manusia yang terpojok seperti Bang Jago. Dia tidak hanya menginginkan uang. Dia ingin membalas dendam pada dunia. Setelah melihat pengawal di sekitar Citra, ia sadar tidak bisa mendekatinya lagi. Ia mengalihkan targetnya ke sasaran yang lebih mudah, Adit. Ia mulai mengamati jam pulang pergi sekolah Adit. Setelah mengetahui rute sopir dan asisten rumah tangga, ia merencanakan penculikan yang kejam di dalam kepalanya. Jakarta memasuki musim hujan. Hujan deras yang turun setiap sore mengaburkan pandangan dan membuat jalanan kacau. Hari itu, saya ada rapat penting dengan investor asing dan tidak bisa pulang cepat. Citra juga sibuk dengan persiapan pembukaan toko baru. Urusan menjemput Adit diserahkan kepada sopir dan asisten rumah tangga. Pukul 5 sore. Hujan turun deras seolah langit bocor. Sopir memarkir mobil di depan gerbang sekolah. Tetapi karena jalanan tergenang air, mesin mobil mati. Asisten rumah tangga harus menerobos genangan air dengan payung untuk menjemput Adit. Bang Jago memanfaatkan keramaian saat para orang tua dan anak-anak berdesakan mencari tempat berteduh. Ia menyamar sebagai orang tua lain, mengenakan jas hujan dan masker untuk menutupi wajahnya. Saat asisten rumah tangga baru saja keluar dari gerbang sambil menggandeng tangan Adit, sebuah motor melintas dan menyipratkan air lumpur. Ia terkejut dan sejenak melepaskan tangan Adit untuk membersihkan bajunya. Tepat pada saat itu, Bang Jago berlari, membekap mulut Adit, menggendongnya, dan menaikkannya ke motor rekannya yang sudah menunggu. Adit meronta, tetapi kekuatan anak kecil tidak bisa melawan pria dewasa. Penculik! Ada yang menculik anak! Teriak asisten rumah tangga sambil berusaha mengejar, tetapi motor itu sudah lenyap di telan hujan. Saya menerima telepon dari asisten rumah tangga di tengah rapat. Suaranya pecah karena ketakutan. Tuan, gawat. Adit diculik. Ponsel jatuh ke atas meja. Wajah saya pucat pasi. Saya melompat dari kursi dan berlari keluar dari ruang rapat. Saya tidak peduli dengan para investor yang kebingungan. Pak Santoso, segera hubungi Kapolda. Kerahkan semua personel keamanan, periksa semua CCTV di sekitar sekolah, dan temukan motor itu sekarang juga. Teriak saya pada sekretaris saya. Citra juga mendengar kabar itu dan pingsan di tokonya, lalu dilarikan ke rumah sakit oleh para karyawan. Saat saya tiba, Citra baru saja sadar dan menangis histeris di pelukan saya. Mas Bima, anak kita, tolong selamatkan anak kita. Kalau terjadi apa-apa dengan Adit, aku juga akan mati. Tenang. Aku sudah mengerahkan orang untuk mencarinya. Kita akan segera menemukannya. Bang Jago, pasti perbuatan bajingan itu. Saat itu, telepon saya berdering. Nomor tidak dikenal. Saya menyalakan loudspeaker dan menggenggam ponsel begitu erat hingga buku-buku jari saya memutih. Halo, dengan Bima Prakoso. Halo, Pak Direktur. Masih ingat suara abang? Suara Bang Jago yang licik dan menantang terdengar. Bang Jago, kau yang menculik anakku, kan? Jangan sentuh dia seujung rambut pun. Berapapun uang yang kau minta akan kuberikan. Nah, begini kan enak. Abang suka berbisnis dengan orang pintar. Siapkan uang tunai 10 miliar. Pecahan 100 ribuan. Jangan lapor polisi. Kalau abang cium bau polisi sedikit saja, jari anakmu akan abang kirim sebagai kenang-kenangan. Baik. 10 miliar. Tapi biarkan aku mendengar suara anakku dulu. Setelah hening sejenak di seberang telepon, terdengar suara isak tangis Adit. Ayah. Takut. Adit. Ini ayah. Jangan takut, ya. Ayah akan segera menjemputmu. Suara Adit terputus, dan suara Bang Jago kembali terdengar. Cukup, kan? Siapkan uangnya. 1 jam lagi abang beritahu lokasinya. Datang sendiri. Ingat, sendiri. Telepon terputus. Saya menatap layar yang gelap,
Hati saya terbakar. 10 miliar bukan masalah. Saya bisa menyiapkannya segera. Tapi saya tahu manusia seperti Bang Jago tidak akan menepati janji. Setelah menerima uang, kemungkinan besar ia akan membunuh anak itu untuk menghilangkan jejak. Saya mengambil keputusan tegas dan menoleh ke Citra. Aku akan pergi menyelamatkan Adit. Kamu tunggu di sini. Tidak, aku ikut. Aku ibunya. Bagaimana bisa aku hanya menunggu di sini? Citra menggenggam tangan saya erat dan memohon, tetapi tatapannya tegas. Saya sadar tidak bisa menghentikannya. Baiklah, tapi kamu harus menuruti semua perintahku. Kamu bersembunyi di bagasi, dan keluar saat aku memberi isyarat. Lokasi yang diberitahukan Bang Jago adalah sebuah gudang tua di tempat terpencil. Tempat yang sepi dan mudah untuk melarikan diri. Untuk berjaga-jaga, saya mengemudi sendiri ke lokasi yang dijanjikan. Di dalam bagasi, Citra bersembunyi meringkuk. Tas berisi uang 10 miliar saya letakkan di kursi penumpang. Langit sudah gelap, dan hujan belum juga reda. Jalan tanah menuju gudang tua itu berlumpur dan licin. Saya menghentikan mobil sekitar 50 meter dari gudang dan menyorotkan lampu depan ke pintu. Bang Jago keluar. Di tangannya ada sebilah pisau yang berkilat. Di sampingnya, 2 anak buahnya yang berwajah sangar memegangi Adit. Tangan anak itu diikat dan mulutnya disumpal. Wajahnya kotor oleh lumpur dan air mata. Matikan lampunya, teriak Bang Jago. Saya mematikan lampu, mengambil tas uang, dan turun dari mobil. Uangnya di sini. Lepaskan anakku. Lemparkan tasnya ke sini. Buka dulu biar kulihat. Saya melakukan seperti yang diperintahkannya dan melemparkan tas ke depan. Anak buah Bang Jago membuka tas. Dan tumpukan uang 100 ribuan berwarna merah terlihat di bawah cahaya senter. Mata mereka berbinar karena serakah. Benar, Bang. Uangnya asli. Bagus. Sekarang kau pergi. Bocah ini akan kubawa sampai aku aman. Tidak bisa. Sudah kuberi uang. Kau harus melepaskannya. Tepati janjimu. Teriak saya sambil melangkah maju. Berhenti. Selangkah lagi. Leher bocah ini kugorok. Bang Jago menodongkan pisau ke leher Adit. Dan setetes darah kecil mengalir dari kulit leher anak itu. Darah saya mendidih. Saya tidak bisa membiarkannya membawa Adit pergi. Saya harus bertindak. Tepat pada saat itu, pintu bagasi mobil terbuka dan Citra melompat keluar seperti macan tutul. Di tangannya ada sebuah pipa besi yang ia temukan di bagasi. Sambil berteriak, ia berlari ke arah Bang Jago. Lepaskan anakku. Tindakan nekat Citra membuat Bang Jago dan anak buahnya kaget. Saat ia menoleh ke arah Citra, pada saat itulah saya melesat seperti anak panah dan menendang pergelangan tangan Bang Jago. Pisau itu terlempar jauh. Saya bergulat dengan Bang Jago. Meskipun tenaganya kuat, saya juga belajar bela diri sejak kecil, dan amarah yang memuncak membuat saya melancarkan serangan tanpa ampun. Saat anak buahnya mencoba membantunya, Citra dengan berani mengayunkan pipa besi untuk menghalangi mereka. Adit, lari! Teriak Citra. Adit, dengan tangan terikat, berlari sekuat tenaga ke arah ibunya. Bang Jago menerima beberapa pukulan di wajahnya dan hidungnya berdarah. Ia terhuyung-huyung, bangkit, mengambil sepotong balok kayu busuk, dan mencoba memukul kepala saya. Mas Bima, awas! Mendengar teriakan Citra, saya menunduk menghindari serangan, lalu berputar dan melancarkan tendangan ke pelipisnya. Bang Jago langsung jatuh ke tanah dan pingsan. Pada saat yang sama, suara sirene mobil polisi yang nyaring terdengar. Puluhan lampu depan mobil polisi menerangi seluruh hutan seperti siang hari. Saya telah memasang pelacak di dalam tas uang dan melapor ke polisi sebelumnya. Kedua anak buah Bang Jago ketakutan melihat polisi, melempar senjata mereka, dan menyerah. Polisi menyerbu dan melumpuhkan semua anggota komplotan itu. Saya segera berlari dan memeluk Citra dan Adit. Tidak apa-apa. Ada yang terluka. Citra menangis di pelukan saya. Aku tidak apa-apa.
Anak kita selamat. Syukurlah. Adit, meskipun ketakutan, berhenti menangis setelah berada di dekat orang tuanya dan menyembunyikan wajahnya di dada saya. Ayah sudah menghukum orang-orang jahat itu. Ayah itu Superman. Saya mencium dahi putra saya. Air mata bercampur dengan air hujan yang asin. Setelah melewati jurang antara hidup dan mati, keluarga kami selamat. Saat itu, dari kejauhan, sebuah mobil lain berhenti. Ibu saya turun dari mobil. Beliau tidak peduli sepatunya kotor karena lumpur dan berlari ke arah kami. Ibu melihat luka di leher Adit, lalu melihat saya dan Citra yang basah kuyup. Untuk pertama kalinya, saya melihat penyesalan dan kesedihan yang tulus di mata ibu saya. Ibu saya mengulurkan tangannya yang gemetar dan mengelus pipi Adit. Cucuku, maafkan nenek. Di tengah hujan yang mulai reda, keluarga kami saling berpelukan. Badai telah berlalu, dan saya tahu, langit setelah hujan ini akan bersinar lebih cerah dari sebelumnya. Segera setelah polisi membereskan tempat kejadian, sebuah ambulans membawa keluarga kami ke rumah sakit. Adit hanya mengalami luka gores ringan di lehernya, tetapi karena syok psikologis, ia harus diobservasi selama sehari. Citra mengalami memar di lengannya selama pertarungan, tetapi ia tidak mempedulikan lukanya dan terus berada di sisi Adit. Adrenalin saya pun surut, dan rasa sakit mulai terasa. Balok kayu yang diayunkan Bang Jago menyerempet bahu saya, menyebabkan retak tulang yang mengharuskan saya istirahat setidaknya selama 2 minggu. Saya berbaring di ranjang rumah sakit, menatap Adit yang tertidur di ranjang sebelah setelah diberi obat penenang. Citra duduk di sampingnya, menggenggam erat tangan putranya. Melihat pemandangan itu, hati saya terasa sakit sekaligus merasakan kedamaian yang aneh. Kami telah melewati gerbang kematian bersama dan berhasil mempertahankan kebahagiaan ini. Pintu kamar rumah sakit terbuka pelan, dan ibu saya masuk. Pakaiannya yang kotor oleh lumpur sudah diganti, tetapi wajahnya masih tampak pucat. Di tangannya ada sebuah termos berisi bubur hangat. Bu, kenapa jam segini masih di sini? Cepat pulang dan istirahat. Saat saya mencoba bangkit, ibu saya menegur dengan suara rendah, tetap berbaring. Siapa yang suruh bangun? Berbeda dari biasanya, suaranya terdengar bergetar. Ibu meletakkan termos di meja dan mendekati ranjang Adit, menatap cucunya yang tertidur. Lalu beliau mengelus lembut kepala anak itu. Tatapannya penuh dengan penyesalan yang mendalam. Dia tidur? Iya Bu. Dia tidur lelap karena obat. Jawab Citra dengan cepat bangkit dan menjawab dengan sopan. Wajahnya masih menyisakan ketakutan. Ibu saya menoleh ke Citra. Melihat memar di lengannya dan perban di bahu saya, beliau menghela napas panjang. Helaan napas itu seolah berisi semua kekeras kepalaan dan prasangkanya selama ini. Duduklah. Jangan berdiri terus seperti itu. Nanti orang pikir ibu menganiaya menantu. Citra tidak percaya dengan pendengarannya dan hanya berdiri termangu. Apakah ibu saya baru saja memanggilnya menantu? Hari ini berkat kalian berdua. Ibu saya berkata pelan sambil membuang muka. Kalau bukan karena kalian, ibu akan hidup dalam penyesalan seumur hidup. Saat mendengar Adit diculik, ibu benar-benar takut. Ibu takut kata-kata kejam yang pernah ibu ucapkan akan berbalik pada anak yang tidak bersalah itu. Takut akan mendapat karma. Sudahlah Bu. Jangan berkata seperti itu. Yang penting Adit selamat, sahut saya. Ibu saya mendekati Citra dan memegang tangannya yang gemetar. Beliau mengelus lembut bagian yang memar. Sakit? Tidak Bu. Tidak apa-apa. Masih bisa ditahan, jawab Citra terbata-bata. Kalau sakit bilang sakit. Mulai besok, akan ibu carikan obat terbaik untukmu. Ibu saya memalingkan wajah, seolah menyembunyikan air matanya. Makanlah bubur ini, biar ada tenaga. Ibu sendiri yang memasaknya. Tidak ada racunnya, jangan khawatir. Terima kasih, Bu. Citra menangis. Untuk pertama kalinya, ia memanggil ibu saya ibu dengan alami. Ibu saya tidak membantah, hanya mengangguk kecil.
Lalu beliau menatap saya dan berkata, "Kamu juga jaga badan. Perusahaan untuk sementara biar ibu yang urus. Jangan terlalu memikirkan pekerjaan." Malam itu, ibu saya tidak pulang. Beliau duduk di sofa kamar rumah sakit, menjaga cucunya semalaman. Melihat punggungnya, saya tahu tembok es di dalam hatinya telah benar-benar mencair. Setelah kejadian itu, sikap ibu saya berubah 180 derajat. Beliau bukan lagi wanita besi yang dingin. Beliau menjadi nenek biasa yang sangat menyayangi cucunya dan memperhatikan menantunya. Setiap pagi, ibu saya menyuruh orang mengirimkan makanan bergizi ke rumah Citra. Beliau bahkan pergi sendiri ke mall untuk membelikan pakaian dan mainan untuk Adit hingga memenuhi satu kamar. Ibu saya kini menelepon Citra bukan untuk mengomel, melainkan untuk menanyakan kabar. "Citra, hari ini Adit makan apa? Jangan terlalu banyak makan gorengan. Tidak baik untuk kesehatan." "Oh ya? Ibu dapat ginseng bagus. Nanti ibu suruh orang antar ya. Kamu juga minum biar sehat." Citra awalnya canggung, tetapi perlahan-lahan ia merasakan ketulusan mertuanya. Ia membuka hatinya dan sering membawa Adit bermain ke rumah utama. Rumah megah yang dulu terasa dingin kini dipenuhi oleh tawa anak-anak. Suatu hari, ibu saya memanggil Citra ke kamarnya. Beliau mengeluarkan satu set perhiasan giok yang indah dari brankas. "Ini adalah pusaka turun-temurun keluarga kita yang hanya diberikan kepada menantu pertama. Sekarang ibu wariskan padamu." "Bu, ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya." Citra menolak. "Terimalah. Kamu sangat pantas menerimanya. Untuk kejadian dulu, ibu benar-benar minta maaf. Ibu terlalu keras kepala dan penuh prasangka. Kamu adalah ibu yang baik dan istri yang berani. Pilihan Bima untuk memilihmu adalah benar. Maafkan kesalahan ibu mertua yang sudah tua ini, dan hiduplah bahagia bersama Bima." Citra menangis dan memeluk erat mertuanya. "Terima kasih, Bu. Saya tidak pernah sekalipun membenci ibu. Saya hanya ingin keluarga kita rukun seperti sekarang." Di luar pintu, saya dan ayah saya tersenyum haru melihat pemandangan itu. Akhirnya, badai di keluarga konglomerat ini telah reda, dan yang tersisa hanyalah pengertian dan cinta. Tetapi masih ada satu simpul terakhir yang belum terurai, yaitu kebenaran tentang ketidakadilan yang dialami keluarga Citra di masa lalu dan peran ayah saya dalam tragedi itu. Setelah kesehatan saya pulih, menjelang pernikahan kami, saya dan Citra mengunjungi rumah lamanya di kampung untuk berziarah. Rumah tua itu terdiam sunyi di tengah taman yang gersang. Saat sedang membereskan laci tua, Citra tanpa sengaja menemukan buku harian ayahnya. Di dalamnya terselip sebuah amplop surat yang belum dibuka. Di sampulnya tertulis, "Untuk putriku tercinta, Citra." Citra membuka surat itu dengan tangan gemetar. Itu adalah surat wasiat yang ditulis ayahnya dengan tergesa-gesa sebelum meninggal. "Putriku tercinta, Citra. Saat kau membaca surat ini, ayah mungkin sudah tidak ada di dunia ini lagi. Maafkan ayah telah meninggalkan beban berat utang padamu. Tapi ada satu kebenaran yang harus ayah sampaikan agar kau tidak menyalahkan orang yang salah. Saat keluarga kita bangkrut, ayah Bima, Pak Haryo, datang menemui ayah. Beliau datang bukan untuk mengusir kita. Sebaliknya, beliau memberikan uang 200 juta untuk membayar para rentenir. Kata beliau, ada pesaing grup Nusantara yang mengancam perusahaan dengan memanfaatkan hubunganmu dan Bima sebagai kelemahan. Pesaing itu mengancam akan mencelakai keluarga kita jika Bima tidak menikahi putrinya. Pak Haryo terpaksa berpura-pura menjadi jahat untuk memisahkan kalian dan membuat keluarga kita mengungsi jauh. Hanya dengan cara itu kau bisa aman, dan Bima bisa fokus pada manajemen perusahaan untuk mengalahkan pesaingnya. Pak Haryo diam-diam melindungi kita dari belakang, tapi beliau berpesan agar tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun, bahkan padamu. Beliau rela dibenci olehmu dan Bima asalkan kalian berdua selamat. Sekarang semuanya telah berlalu. Ayah harap kau bisa memahami niat baik Pak Haryo. Beliau adalah seorang ayah yang hebat yang mencintaimu seperti ayah." Setelah selesai membaca surat itu,
Citra menangis terseduh-seduh. Saya pun, membaca tulisan itu, merasa hati saya perih. Ayah saya telah diam-diam menanggung kesalahpahaman selama bertahun-tahun untuk melindungi kebahagiaan kami. Ayah saya tidak pernah sekalipun membenci Citra. Hanya saja, dengan caranya sendiri, beliau telah melindungi kami dari konspirasi kejam dunia bisnis. Malam itu kami kembali ke Jakarta. Begitu sampai di rumah, Citra langsung berlari ke kamar ayah saya dan berlutut di hadapannya. "Ayah, maafkan saya. Saya telah salah paham pada ayah. Kenapa ayah tidak memberitahu kami yang sebenarnya?" Ayah saya membangunkan Citra. Matanya juga memerah. "Ayah yang minta maaf, Nak. Ayah telah membuatmu sangat menderita. Saat itu situasinya darurat, tidak ada cara lain. Ayah hanya berharap suatu saat nanti Bima akan menjadi lebih kuat dan bisa menemukanmu kembali. Syukurlah takdir mempertemukan kalian lagi. Semua kesalahpahaman telah terurai. Keluarga kami berpelukan dalam tangis bahagia. Beban berat masa lalu telah hilang sepenuhnya, dan yang tersisa kini hanyalah cinta yang utuh." 2 bulan kemudian, sebuah pernikahan mewah bak negeri dongeng digelar di sebuah hotel bintang 5 di tepi danau. Ruangan itu dipenuhi mawar putih dan lilin, dan tamu yang hadir adalah para tokoh terkenal dan pengusaha. Tetapi yang terpenting adalah kedua keluarga dan teman-teman terdekat kami semua berkumpul. Di atas altar, saya merasakan jantung saya berdebar kencang seperti saat pertama kali bertemu Citra. Diiringi musik yang indah, Citra muncul seperti seorang dewi dalam gaun pengantin putih bersih. Ia berjalan ke arah saya digandeng oleh ayahnya. Ayah menyerahkan tangan Citra kepada saya dan berkata dengan suara haru, "Anakku, Bima, jaga putriku baik-baik. Buatlah dia bahagia seumur hidupnya." Saya menggenggam tangan Citra erat dan menatap matanya. "Saya janji, Ayah." Saya menoleh ke Citra dan berbisik, "Aku mencintaimu, Citra. Dulu, sekarang, dan selamanya." Citra tersenyum di tengah air matanya. "Aku juga mencintaimu, Mas Bima." Di hadapan semua orang, kami berciuman. Tepuk tangan meriah membahana. Adit, yang menjadi pengiring pengantin, berlari dan memeluk kaki kami. "Ayah, Ibu." Adit juga sayang ayah dan ibu. Saya menggendong putra saya. Kami bertiga berdiri bersama di bawah cahaya lampu yang cemerlang. 7 tahun penantian dan penderitaan kini telah menjadi dasar yang kokoh bagi kebahagiaan kami. Badai telah berlalu, dan keluarga kecil yang terbentuk dari air mata dan pengorbanan ini akan bersinar lebih terang dari bintang manapun di langit.